sangat berpengalamannya dia sebagai buronan. Yaksa syok setengah mati saat menyadari racunnya tidak mempan, lalu kembali mendesak siapa sebenarnya Zeke. Zeke hanya menggodanya karena terlalu penasaran. Dengan murka, Yaksha segera mengeluarkan pisau lempar sambil berteriak bahwa tidak ada gunanya tahu nama Zeke karena dia akan mati hari ini. Yaksa pun menerjang sambil melemparkan semua pisaunya. Namun armor Zeke menahannya dengan mudah. Tapi kalian tidak akan menduga apa yang dilepaskan Yaksa setelah ini, pedang aura. Hal itu membuat Zeke terkejut. Dia menyadari Yaksa telah menyembunyikan bakat aslinya selama ini. Tanpa ragu, Yaksa maju, siap mencabik-cabik Zeke. Namun saat dia mendekat, Zeke malah bertanya apakah dia berasal dari Biro Intelijen Kekaisaran karena gaya bertarungnya sangat mirip. Yaksa tersentak kaget mendengarnya, tapi sebelum dia sempat menyadari situasi, hantaman keras Zeke sudah membuatnya terkapar di tanah. Saat musuhnya sudah tak berdaya, Zeke berjalan perlahan mendekatinya dan berkata bahwa sekarang gilirannya untuk mengajukan pertanyaan. Zeke mendesak alasan mengapa seorang agen rahasia seperti dirinya membuat kekacauan di Delphoa. Sadar dirinya akan diinterogasi, Yaksa berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Zeke tentu saja tidak membiarkannya. Sebelum Yaksa sempat bertindak, Zeke langsung mencekokkan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya, sembari berkata bahwa ia sangat paham sekeras apa tekad para agen rahasia. Zeke menjanjikan akan membiarkannya mati dengan tenang jika ia mau bekerja sama. Menyadari betapa mengerikannya kekuatan Zeke, Yaksha terpaksa menyerah. Zeke mulai menginterogasi tentang siapa dia dan apa misinya di Delphoa. Yaksa mengaku bahwa dia adalah anggota unit 13 dari Biro Intelijen Kekaisaran. Hal itu membuat Zeke cukup terkejut karena setahunya Kekaisaran hanya memiliki 12 unit saja. Yaksa pun terperangah. Namun sebelum sempat bertanya dari mana Zeke tahu rahasia itu, Zeke memotongnya dan mempertegas siapa yang memegang kendali di sini. Zeke menuntut jawaban atas tujuannya di sana, dan Yaksha mengaku mereka sedang melakukan eksperimen zat stimulan. Zeke langsung menyadari bahwa para tentara bayaran itu bukan sekadar pecandu biasa, dan Yaksha membenarkannya. Zeke menanyakan tujuan pembuatan stimulan itu, dan ia menjawab itu dirancang untuk menciptakan prajurit tanpa rasa takut. Mendengar hal itu, Zeke tersadar bahwa ini adalah proyek eksperimen manusia keji yang diam-diam dijalankan Kekaisaran. Intinya, mereka memanfaatkan perang tak berkesudahan dengan Delphoa hanya untuk menguji ketahanan para tentara eksperimen ini. Bahkan, Yaksha bisa bertahan selama 3 tahun di benteng berkat suplai Kekaisaran. Zeke pun sangat geram mengetahui betapa licik dan berbahayanya Kekaisaran saat ini. Setelah selesai mengorek semua informasi darinya, Zeke menatapnya tajam dan Zeke bertanya apakah dia tahu Kekaisaran akan langsung melenyapkannya, dan kalian tahu sendiri, Yaksa pun pasrah mengiyakannya. Sini, temani aku melihat momen gila saat Yaksa pasrah minta dihabisi Zeke, tapi Zeke malah menawarkan jalan keluar lain. Yaksa merasa mustahil bisa lolos dari kejaran Biro Intelijen, tapi disinilah Zeke mulai memainkan kartu as miliknya. Zeke memberi petunjuk kalau kekuatan Draker bisa menyelamatkannya, lalu dia melepas aura kuat untuk membuat penghalang kedap suara. Seketika Yaksa sadar kalau pemuda di depannya ini adalah seorang awakener berdarah murni, membuatnya langsung terdiam berpikir keras. Dia menyadari kalau rasa patriotisme dalam dirinya sudah lama hilang, akibat semua pekerjaan kotor yang dia lakukan demi Kekaisaran. Pulang kembali ke Kekaisaran pun artinya sama saja dengan bunuh diri karena mereka pasti akan melenyapkan siapa saja demi menghapus jejak. Yaksha akhirnya paham kalau satu-satunya jalan keselamatan adalah menjadi saksi di bawah perlindungan keluarga Draker. Lalu dia bertanya pada Zeke apakah identitas barunya bisa dijamin aman. Namun Zeke justru tersenyum dan menawarkan pilihan lain yang jauh lebih menarik. Zeke berkata bahwa dia ingin memperkenalkan Yaksa pada tempat kerja yang baru untuknya. Sambil melempar senyum penuh arti, Zeke menyebut ada banyak tempat yang sangat membutuhkan keahlian mantan anggota Biro Intelijen sepertinya. Setelah urusan itu selesai, Zeke bergegas kembali ke benteng pertahanan dan terkejut melihat situasi di sana. Sebab
Belum ada satupun suar penanda yang ditembakkan, yang berarti Andre dan kelompoknya masih gagal menguasai benteng tersebut. Saat dia bertanya-tanya apa yang salah, perhatikan ini. Tiba-tiba sekelompok penyihir menghadangnya dan langsung mengarahkan senjata padanya. Zeke yang heran langsung menuntut penjelasan mengapa mereka menyerang sekutu. Lalu kapten penyihir tiba-tiba melangkah maju dari barisan. Dia malah menyalahkan Zeke atas kaburnya Yaksha, lalu memerintahkan pemuda itu untuk segera kembali ke barak militer. Zeke benar-benar hampir hilang kesabaran begitu menyadari kalau kapten di depannya ini hanyalah sampah yang tidak berguna. Zeke langsung menuntut penjelasan mengapa kegagalan menangkap Satria Hitam dituduhkan padanya, dan sang kapten dengan angkuh menjawab bahwa semua kacau akibat rencana penyerangan Zeke yang amat buruk hingga membuat buruan mereka berhasil lolos. Zeke lalu balik bertanya apakah dia sudah memastikan sendiri karena benteng itu masih dijaga ketat oleh musuh. Mendengar sanggahan Zeke, sang kapten yang kesal langsung membentaknya dengan emosi tinggi untuk segera menutup mulutnya. Dia mengklaim sudah memeriksa area sekitar dan melihat sendiri ada yang melarikan diri, tapi Zeke langsung membalas omong kosongnya. Bisa saja itu hanya utusan musuh yang meminta bantuan dan tidak ada bukti kuat kalau itu adalah Yaksa. Dalam hati, Zeke sadar kalau si kaptenlah yang menyuruh Yaksa kabur, bukti nyata dia berkhianat selama 3 tahun. Meskipun si bodoh ini tidak menyadari telah membantu eksperimen rahasia kekaisaran, dosanya tetap tidak bisa diampuni begitu saja. Bagi Zeke, hal itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia hanyalah sampah. Sang kapten lalu menyuruh Zeke segera mengikutinya, karena dia berniat melaporkan tuduhan kejahatan palsu ini langsung ke atasan, dan Zeke tidak keberatan karena merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka pun sampai di barak, tempat Jorge dan pasukannya ditahan. Melihat mereka berlutut, jujur kita pasti kaget dan Zeke langsung murka menuntut alasan penahanan Jorge. Kapten menyuruh Zeke diam karena dianggap sudah kelewat batas, namun Jorge tiba-tiba berteriak lantang dari posisinya. Dia menegaskan tidak pernah menyesal telah membantu Zeke, tapi tepat saat dia ingin melanjutkan ucapan, para penyihir membungkam mulutnya memakai sihir. Zeke yang melihat itu langsung memperingatkan sang kapten. Dia mengecam tindakan kejam pada sekutu sendiri, bahkan tawanan perang pun tidak diperlakukan seburuk para ksatria ini. Mendengar kritikan itu, sang kapten langsung meledak marah dan berteriak menyuruh Zeke untuk segera diam. Dia mengancam akan mengeksekusi Zeke di tempat jika berani bicara lagi. Tepat saat itu, Andre tiba bersama rombongan kadet. Mereka membuat kemunculan yang sangat dramatis di sana. Lalu Andre langsung memanggil nama lengkap sang kapten, Ingrid Hexen. Andre menegaskan bahwa ancaman pembunuhan pada Zeke Draker bisa dianggap sebagai pernyataan perang keluarga Draker terhadap wilayah Delphoa. Mendengar hal itu, sang kapten seketika gemetar ketakutan karena sadar betapa fatalnya kesalahan yang dia buat. Ancaman balik yang baru saja dia terima adalah peringatan langsung dari klan legendaris Draker. Sikap sombong Ingrid seketika menciut drastis. Dia memelas pada Andre bahwa ucapannya tadi terlalu berlebihan dan hanya bercanda. Namun Andre langsung menyela dengan tatapan dingin memperingatkan agar nama kehormatan keluarga Draker tidak pernah disepelekan. Ingrid pun buru-buru meralat ucapannya, mengaku salah bicara akibat stres perang, dan berdalih hanya ingin mengawal Zeke untuk penyelidikan lebih lanjut di barak, sementara Zeke meminta izin berbicara dengan rekan-rekannya sebelum dia dibawa pergi. Kapten sangat kesal mendengarnya, namun sadar tidak punya pilihan lain selain memberi Zeke waktu 20 menit. Begitu dia hanya berdua dengan skuadnya saja, Zeke segera memasang penghalang sihir agar tidak ada yang bisa menguping obrolan mereka, lalu membongkar rahasia besar kalau dia berhasil menangkap Yaksa, membuat Andre melongo kaget. Percayalah, kelanjutannya bakal jauh lebih gila. Kalian harus dengar ini, Zeke ternyata melakukannya sendiri. Dia mengaku harus membuat Yaksa lengah sebelum akhirnya berhasil melumpuhkannya. Andre benar-benar syok mengetahui Zeke sanggup meringkus musuh tangguh yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh para ksatria berpengalaman. Zeke lalu membongkar hasil interogasinya. Dia tahu musuh ini bekerja sama dengan Ingrid, hal yang bakal membuat segalanya makin rumit. Andre pun langsung bertanya apa rencana Zeke selanjutnya. Zeke menjawab sebaiknya membiarkan pihak Delphoa membereskan masalah internal mereka sendiri.
Namun di sisi lain, Zeke juga tidak akan tinggal diam dan tetap melakukan apa saja yang dia bisa lakukan saat ini. Usai rapat darurat bersama pasukannya selesai, Zeke dengan sengaja membiarkan dirinya dibawa masuk ke dalam ruang interogasi khusus. Tidak lama kemudian, Fanan muncul dengan panik dan bertanya apa yang terjadi. Zeke menjawab santai bahwa ini akibat mengabaikan peringatannya. Rupanya Fanan sudah lama tahu tentang pengkhianatan Ingrid. Bahkan sebagian besar penyihir tingkat tinggi juga menyadari kebusukan itu. Masalahnya di Delphoa. Untuk bisa naik jabatan, para penyihir wajib memiliki pengalaman inti. Dan Fanan tidak punya pilihan lain. Satu-satunya jalan bagi Fanan adalah memutus rantai kotor ini. Disinilah Zeke mulai melancarkan taktik liciknya. Zeke lalu berkata ada rahasia penting yang harus Fanan ketahui. Fanan pun penasaran dan langsung bertanya apa hal rahasia itu. Zeke balik bertanya, apakah dia tahu soal eksperimen stimulan kekaisaran? Tanpa menunggu lama, Zeke langsung membeberkan semuanya. Perhatikan baik-baik di sini. Zeke menceritakan semua rahasia yaksa menyudutkan Fanan pada dua pilihan hidup yang sangat krusial. Melaporkan korupsi internal yang baru dia ketahui, atau tutup mata demi keselamatan dirinya sendiri. Zeke melempar umpan besar. Setelah membongkar semuanya, Zeke menantang Fanan untuk membantunya mengungkap kasus korupsi ini. Sementara itu, Ingrid mendapat laporan baru. Anak buah setianya melapor bahwa Fanan menolak mentah-mentah tawaran Zeke. Ingrid sangat girang mendengar kabar bagus tersebut. Dia sangat yakin Fanan bakal memilih jabatan dibanding prinsipnya dan Zeke tidak akan pernah bisa membujuk orang seperti itu. Karena situasi terasa menguntungkan baginya, Ingrid langsung memerintahkan pasukannya untuk segera melanjutkan rencana awal mereka. Dia menyuruh timnya menembakkan beberapa sihir berisik agar sandiwara ini terlihat meyakinkan bagi orang-orang di luar sana. Pasukan itu kembali ke benteng dan mulai merapal sihir-sihir sampah. Saat itulah Ingrid mulai mencari kambing hitam. Dia berniat menuduh Jorge atas kegagalan misi mereka. Namun mendadak Ingrid menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Para tentara bayaran sama sekali tidak membalas serangan mereka seperti biasa. Dan parahnya lagi, gerbang benteng tiba-tiba terbuka. Kejadian di luar rencana ini membuat Ingrid panik. Apalagi saat Zeke melangkah keluar gerbang bersama seluruh pasukannya. Kalian pasti tidak menyangka, tapi di belakang Zeke berdirilah sosok Fanan yang membelot. Ingrid mengira Fanan bersekutu dengannya, padahal dia sudah bekerja sama dengan Zeke sejak adegan kilas balik kemarin. Zeke rupanya telah mengaktifkan gulungan sihir kedap suara agar obrolan rahasia mereka tidak bisa diintip siapapun. Setelah memastikan kondisi benar-benar aman, Zeke menanyakan kesungguhan Fanan untuk bekerja sama dan Fanan langsung mengangguk. Fanan menegaskan dia tidak bisa diam saja setelah mengetahui kebenaran mengerikan ini. Zeke pun mengingatkan konsekuensi beratnya. Fanan terancam kehilangan kesempatannya untuk naik jabatan di Delphoa, namun dia rela melepaskan itu semua demi kebenaran. Daripada mengumpulkan reputasi kotor penuh aib, Fanan memilih mundur. Zeke tersenyum lega mendengar jawaban mulia tersebut. Zeke pun mengajak Fanan untuk segera menghancurkan reputasi Ingrid. Kembali ke masa kini, sang kapten mengamuk sejadi-jadinya. Dia mencaci maki Fanan sebagai pengkhianat bodoh yang tidak berguna, lalu mengancam keselamatannya karena telah berani membangkang. Namun Zeke memotong ucapannya, memberitahu Ingrid bahwa dia telah membawa tim penyelidik khusus untuk membongkar kejahatannya. Sejumlah perwira tinggi melangkah maju dari balik bayangan dan Zeke meminta Ingrid untuk menyerah tanpa perlawanan. Ingrid langsung mengenali bahwa mereka adalah anggota elit dari regu pemeriksa Delphoa. Ingrid berupaya meredakan situasi tegang ini, berdalih bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Dia membantah pernah bersekutu dengan musuh dan menuduh Fanan sengaja memfitnah dirinya demi menjatuhkan posisinya. Namun salah satu agen memintanya untuk diam karena mereka telah mengantongi seluruh bukti otentik pengkhianatan busuknya. Sadar posisinya sudah tamat, Ingrid nekat berteriak bahwa dia tidak akan pernah hancur sendirian dalam situasi ini. Dengan koneksi politiknya yang luas, dia sesumbar bisa melenyapkan siapa saja. Tapi saat dia sibuk mengoceh tidak jelas, Zeke melesat secepat kilat dan langsung mendaratkan pukulan keras ke wajahnya hingga dia tersungkur ke tanah. Ingrid murka, namun sebelum dia sempat mengumpat lagi, Zeke mempersilakannya memakai semua koneksi yang dia banggakan itu.
Zeke membisikkan identitas aslinya keturunan langsung klan Draken murni terbangun dan penerus tunggal sang Adipati Draken, sang satria hitam legendaris. Sambil memancarkan aura membunuh yang pekat, Zeke menantangnya bertaruh siapa yang punya koneksi lebih kuat. Kalian bisa tebak akhir nasibnya saat Ingrid mendengar itu. Dia sadar telah memicu amarah monster yang salah. Kalian akan melihat sendiri pria ini memohon ampun, tapi Zeke menegaskan dia harus meminta maaf pada orang lain, yaitu para satria yang tewas karenanya. Tiba-tiba, Horgin dan anak buahnya datang untuk berterima kasih atas bantuan Zeke, karena dialah yang berhasil mengungkap ketidakadilan mereka. Rupanya, para ksatria itu sebelumnya sempat dikeluarkan dari penyelidikan berkat kesaksian Zeke bahwa mereka tak terlibat insiden itu. Namun, Zeke tetap khawatir bahwa begitu korps penyihir ke-8 dibubarkan, korps ksatria pimpinan Horrigan juga akan ikut lenyap. Ini berarti jika tidak ada unit lain yang menampung mereka, ksatria ke-8 akan bubar. Zeke pun mendekati Horge, bertanya apakah dia tidak menyesali apa yang terjadi, dan dia menjawab tidak. Dia hanya merasa kasihan pada rekan-rekannya yang tewas sia-sia akibat kapten mereka yang buruk. Zeke lalu menawarkan pekerjaan baru untuk mereka jika mereka memang tertarik, yang tentu saja membuat Jorge sangat terkejut. Zeke mengonfirmasinya sebelum menyerahkan sebuah surat catatan kecil kepada Jorge agar dia membaca detailnya. Jorge terkejut saat membaca isinya dan bertanya, "Apakah kalian harus tahu, kondisi di kertas itu sangat luar biasa sampai Jorge ragu apakah angka itu nyata?" Zeke menjamin jika mereka bekerja dengannya, ini baru sebagian dari keuntungan yang akan dinikmati. Dia menyebutkan baru saja mendirikan kelompok pedagang baru dan ingin mereka mengawalnya. Tanpa ragu sedikit pun pasukan itu memberitahu Zeke bahwa mereka dengan senang hati menerima tawaran itu, berjanji setia, sekaligus memberi salam sebagai tuan baru mereka. Setelah semua urusan dengan Satria selesai, Zeke beralih pada Venom, menyuruhnya segera datang menuju Atlas begitu tugasnya di Delphoa rampung karena banyak pekerjaan menanti. Venom mengiyakan hal itu sambil memanggil Zeke sebagai tuannya. Zeke tidak menyangka hubungan guru dan murid di antara mereka kini telah berubah menjadi ikatan tuan dan pelayan. Namun, Zeke sadar hasil misinya mengarah ke arah tak terduga dan dia sama sekali tidak tahu penilaian seperti apa yang akan didapatnya nanti. Meski begitu, Zeke enggan terlalu mencemaskan hal tersebut karena dia yakin semuanya pasti akan beres dengan sendirinya cepat atau lambat. Sementara itu, di Midlands, Farron Draker dan dua petinggi lainnya terlihat sedang mengadakan rapat. Farron memberitahu kedua rekannya bahwa benua selatan bertingkah aneh belakangan ini. Salah satu dari mereka menyebutkan fakta bahwa sebagian besar wilayah selatan didominasi oleh bandar narkoba. Pria lainnya menyahut bahwa itu belum seberapa karena Don Juan berhasil menguasai seluruh wilayah selatan lewat bisnis Soma miliknya yang telah mendatangkan kekayaan sangat melimpah. Rekannya yang bernama Wick lalu berkata bahwa kita semua tahu kalau orang seperti Don Juan hanya membawa kekacauan besar, tapi Farron mengingatkan Wick bahwa dia memimpin skuad intelijen, namun ia masih tidak tahu Don Juan telah mati. Wick terkejut mendengarnya, tapi dia tidak mau mempercayai kebenaran kabar tersebut. Dia berdalih Don Juan hanya sedang bersembunyi dari serangan Pabelo. Tapi Farron menyahut bahwa setelah Don Juan tewas, kartel McCain pecah berkeping-keping karena sebagian besar tokoh penting kartel Pabelo juga sudah tewas. Kondisinya pun serupa, yang berarti sangat aneh jika Don Juan belum juga menampakkan diri dalam situasi seperti ini terjadi. Dia mengungkap adanya rekaman video dari kedua kartel sebulan lalu memutar video tersebut untuk mereka tonton bersama. Rupanya, sekelompok sosok bertopeng misterius muncul di kedua rekaman itu. Dan mereka berasumsi bahwa orang di barisan depan bergerak di antara kedua kartel untuk menghancurkan mereka. Tapi, tak ada yang bisa menguak identitas si pria bertopeng itu. Kendati demikian, Farron sangat yakin bahwa
Mereka segera tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Beberapa saat kemudian, Zeke kembali ke akademi, dan saat berada di ruang dekan, ia terkejut mendengar sang dekan memujinya karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dekan memberitahunya bahwa dia menyelesaikan misi dengan sangat baik karena Andre mengirimkan laporan yang luar biasa bagus, ditambah lagi, Departemen Inspeksi Delvo mengirimkan data mereka beserta ucapan terima kasih. Zeke sangat terkejut karena dia mengira misinya akan dikecam, karena dia seharusnya mematuhi perintah atasan di medan perang dengan segala cara. Sang dekan kemudian melanjutkan pembicaraan dengan berkata ada satu hal lagi, yaitu fakta bahwa Yaksa tewas selama proses pemindahan berlangsung. Ternyata para petinggi sama sekali tidak tahu bahwa Zeke sebenarnya membiarkan Yaksa tetap hidup karena ia berencana membawanya ke wilayah benua pusat setelah mengubah seluruh identitasnya. Zeke rupanya membutuhkan dia sebagai saksi atas eksperimen keji yang dilakukan oleh kekaisaran. Sang dekan lalu memberitahu Zeke bahwa melihat bakat yang telah ditunjukkannya selama misi, pihak akademi akhirnya memutuskan jenis ujian kelulusan yang berbeda untuknya dalam pertemuan mereka. Zeke bertanya ujian apa itu, dan dekan menjawab bahwa itu adalah perburuan iblis. Zeke tersentak mendengarnya karena menganggapnya terlalu enteng untuk ujian kelulusan. Tapi percayalah, dekan menegaskan ujian ini tidak akan berjalan semudah itu. Kalian dan aku tahu ini bukan perburuan biasa, karena ini kasus misterius yang harus dia selesaikan sendiri. Apalagi, iblis ini sangat berbeda dari monster biasa. Mereka tidak punya spesies khusus, jadi sangat sulit bagi kita menebak kebiasaan atau karakteristik unik mereka. Selain itu, ada juga iblis yang punya kecerdasan tinggi, membuat manusia kesulitan membaca pergerakan mereka. Zeke sangat yakin bahwa kasus yang dia hadapi kali ini didalangi oleh sesosok iblis yang cerdas. Zeke kemudian bertanya pada dekan di mana insiden itu terjadi, dan sang dekan menjawab kejadiannya ada di wilayah Kadipaten Troy. Mengingat markas Draker ada di Troy, dan iblisnya belum tertangkap, jelas sekali kalau monster satu ini bukanlah iblis biasa yang lemah. Dekan lalu menjanjikan bahwa Zeke akan bebas dari semua ujian lain jika berhasil, yang berarti jalan pintas bagi dirinya untuk lulus. Begitu mendengar hal itu, Zeke langsung meyakinkan dekan bahwa dia akan membereskan kasus ini dengan cepat dan tanpa banyak drama. Dia berjanji tidak akan mengecewakan sang dekan. Setelah pertemuan itu selesai, Zeke langsung menemui seorang pemuda misterius bernama Felix Valencia. Dia adalah pemandu misi kali ini. Zeke merasa asing karena nama itu belum pernah dia dengar sebelumnya di kehidupan sekarang maupun masa lalunya. Selain identitasnya yang misterius, Zeke juga bisa merasakan aura energi yang sangat aneh dan tidak biasa terpancar dari dalam tubuh Felix. Zeke sadar pria ini sangat berbahaya. Nah, coba perhatikan, dia bahkan bukan seorang Draker, tapi menyimpan sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Zeke kemudian bertanya apakah dia asli orang Troy, dan Felix membenarkannya, menjelaskan bahwa dia memang penduduk asli dari wilayah tersebut. Ternyata, dia sempat bergabung dengan Akademi Pedang saat masih muda, dan sekarang dia bekerja sebagai salah satu anggota penjaga Atlas. Walaupun pemuda itu terlihat seperti orang biasa, Zeke merasa tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan mengawasi setiap gerak-geriknya nanti. Zeke berterima kasih atas informasinya, dan tanpa membuang waktu mereka berdua langsung berangkat menuju wilayah kekuasaan Kadipaten Troy tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh perwakilan wilayah yang syok karena seorang keturunan darah murni ditugaskan kemari. Zeke dengan ramah membalas bahwa dia hanya senang bisa membantu, lalu langsung meminta pria itu menjelaskan detail kasusnya. Pria itu mulai bercerita dan menjelaskan kepada Zeke bahwa kekacauan mengerikan ini sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir ini. Awalnya hanya hewan ternak warga yang hilang misterius, tapi lama-kelamaan, siapapun yang pergi mendaki ke gunung tidak pernah kembali lagi. Mulai dari anak kecil, lalu menyasar para pria dewasa, hingga akhirnya makhluk itu mulai mengincar mangsa yang jauh lebih besar lagi. Zeke pun bertanya apakah masih ada tempat kejadian perkara yang menyisakan jejak serangan makhluk tersebut. Pria itu kemudian menuntunnya ke sebuah peternakan, tempat di mana beberapa hewan peliharaan warga mendadak lenyap tanpa bekas.
Zeke mengamati dengan cermat dan menyadari pagarnya masih utuh meski ada bercak darah, lalu dia memutuskan mencari petunjuk memakai mata naga. Tak lama, dia berhasil menemukan jejak kaki yang sangat besar. Zeke terkejut saat menyadari betapa besarnya ukuran kaki makhluk asing tersebut. Kedalaman jejak tanah itu membuktikan seberapa masif dan beratnya tubuh monster yang telah meninggalkan bekas mengerikan di area perkampungan warga tersebut. Kita semua pasti setuju ini bukan iblis biasa, dan Zeke pun tahu kalau misi mereka kali ini tidak akan berjalan mudah. Malam harinya, mereka mendirikan tenda darurat di tengah hutan, dan tidak butuh waktu lama bagi Felix untuk langsung tertidur dengan sangat lelap. Zeke sangat memaklumi hal itu karena pemandu mudanya pasti sangat kelelahan setelah seharian penuh membantunya melakukan investigasi yang cukup menguras tenaga. Siang harinya, mereka mendaki area pegunungan untuk melacak jejak misterius yang ditinggalkan oleh sang iblis. Hingga akhirnya mereka tiba di tengah hutan belantara yang sepi. Disinilah mereka menemukan mayat manusia yang mengering seperti mumi tanpa luka. Dari kondisi jasad tersebut, Zeke menyimpulkan kalau seekor iblis mustahil bisa menyedot seluruh cairan tubuh manusia tanpa meninggalkan bekas luka tusukan. Jika itu benar-benar tipe iblis yang dia curigai selama ini, maka jejak kaki raksasa yang ditemukan di perkampungan kemarin bukanlah miliknya. Tiba-tiba, suara bising terdengar dari kejauhan, bahkan Felix sampai terbangun dan langsung menanyakan apakah Zeke juga mendengar gangguan suara misterius tersebut. Zeke memberitahu bahwa kekacauan itu berjarak 2 kilometer ke arah barat, lalu dia menyuruh Felix tetap tinggal di camp demi keselamatannya. Zeke berjanji akan segera kembali sebelum matahari terbit. Tanpa membuang waktu, dia langsung melesat cepat menuju ke pusat sumber keributan itu. Dia yakin keributan di sana adalah ulah si iblis. Zeke segera tiba di lokasi kejadian perkara dan melihat pemandangan mengejutkan. Di sana dia melihat seorang pria raksasa berambut merah yang sedang mengayunkan sebatang pohon besar layaknya sebuah ranting kecil yang ringan. Zeke pun dibuat takjub melihat kekuatan fisik yang begitu luar biasa dari pria tersebut. Setelah mengamatinya lebih dekat, Zeke langsung menyimpulkan bahwa si rambut merah itu adalah seorang ras barbarian dan makhluk mengerikan yang sedang dilawannya itu ternyata memiliki sengat tajam di ekornya. Makhluk tersebut merupakan spesies kuno bernama Joywan. Zeke teringat di kehidupan lampaunya bahwa monster ini sangat berbahaya. Saat dia menemukan jasad mumi kala itu, sang guru memberitahunya bahwa itu adalah ulah iblis dan memintanya sangat waspada. Layaknya seekor monyet, Joywan bergerak dengan sangat cepat, lincah, dan memiliki tingkat kewaspadaan yang tergolong amat tinggi. Namun, bagian paling berbahaya yang harus diwaspadai adalah ekornya yang berfungsi layaknya tentakel maut untuk melilit dan menyedot habis energi mangsanya. Begitu ekor itu menempel, vitalitas korban tersedot habis. Nah, mari kita saksikan kelanjutan pertarungan hidup mati ini bersama-sama nanti. Mari kita simak kisah si barbar pencuri ternak dan Joywan si penculik manusia yang tiba-tiba menyerang. Iblis itu menusukkan lidahnya langsung ke dada si barbar, menghisap seluruh energi kehidupannya secepat mungkin. Sementara si barbar mencoba melawan, dia berusaha keras untuk melawan. Namun kepalanya mulai terasa sangat pusing sebelum sang iblis sempat menghabisinya. Zeke pun datang menyelamatkan, muncul tiba-tiba dari belakang untuk menebas kepala iblis itu, tapi refleks monster tersebut sangat luar biasa. Gerakannya begitu cepat hingga ia mampu menghindari tebasan Zeke di detik terakhir, menyadari bahwa pemuda ini akan menjadi ancaman besar. Sang iblis langsung melarikan diri ke dalam hutan dan Zeke memilih tidak mengejarnya karena lawannya itu bergerak sangat cepat. Ia pun mengalihkan pandangannya pada si barbar yang terluka, meski sebenarnya ia tidak peduli pada pencuri hewan ternak itu. Zeke memutuskan berbuat baik dengan memberikan ramuan penyembuh, namun ramuan itu rupanya sama sekali tidak bereaksi. Ia menduga ini karena fisik si barbar bukan manusia biasa, jadi Zeke menaruh tangannya di dada bidang pria besar itu. Zeke mengaktifkan skill penguatnya, Healing Factor, yang memancarkan energi besar hingga akhirnya berhasil memulihkan luka parah si barbar. Awas, disinilah kepanikan terjadi saat si barbar malah bersiap menyerang Zeke yang baru saja menyelamatkannya karena mengira dia musuh. Menggunakan bahasa barbar asli, Zeke menyuruh raksasa itu tenang karena dialah sosok yang telah menyelamatkan nyawanya. Si barbar mengucapkan terima kasih dan merasa sangat gembira karena Zeke ternyata bisa berbicara dalam bahasa kaumnya dengan fasih.
Rupanya nama pemuda itu adalah Big Fish, dan meski baru berumur 16 tahun, dia jauh lebih kuat dari prajurit desanya. Karena alasan kekuatan itulah mereka memberikan sebuah ujian yang sangat berat untuk upacara kelulusan prajuritnya. Dia diberi tugas berat untuk memburu dan membunuh Zhou Yuan, sosok iblis terkuat dalam legenda kaum barbar. Namun misi ini terbukti sangat sulit, hingga akhirnya ia terus mengejar iblis tersebut. Mereka berkejaran sampai memasuki wilayah Kadipaten Troy, dan Big Fish mengaku sangat cemas jika dirinya gagal menyelesaikan tugas ini. Melihat keputusasaan itu, Zeke berjanji akan membantunya berburu sebelum mereka berdua kembali menuju ke perkemahan. Kedatangan mereka mengejutkan Felix walau ia tetap tenang, lalu Big Fish bertanya siapa Felix dan Zeke menjawab dia adalah bawahannya. Melihat sikap tenang Felix yang tidak langsung mencabut pedang saat melihat Big Fish, Zeke tahu itu hasil latihan yang sangat matang. Ketenangan luar biasa seperti ini hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah melewati berbagai pertarungan hidup dan mati. Saat menyembunyikan auranya, Felix tampak seperti pendekar pedang biasa, lalu tiba-tiba Big Fish mencium aroma iblis di sekitar. Raksasa itu segera menuntun mereka menuju ke sebuah gua gelap tempat asal bau busuk itu tercium. Zeke pun setuju bahwa monster itu bersembunyi di dalam sana. Teringat ucapan gurunya tentang kebiasaan para iblis, bahwa iblis sangat menyukai tempat yang lembab dan gelap. Lalu Zeke bertanya taktik apa yang disiapkan untuk menangkapnya. Kalian pasti tidak menyangka, rencana si barbar hanyalah memukulinya secara langsung, membuat Zeke sadar betapa bodohnya dia. Karena keluguan itulah dia selalu gagal menangkap iblis tersebut. Jadi Zeke menyusun strategi penyerangan dari depan dan belakang. Setelah menyepakati rencana tersebut, mereka berdua perlahan melangkah masuk ke kegelapan gua dan Zeke segera menemukan petunjuk penting. Banyaknya tulang berserakan membuktikan keberadaan monster itu, dan di saat Zeke memperingatkan rekannya agar tetap berhati-hati, iblis kejam itu mendadak muncul dari kegelapan di belakang mereka, langsung mengincar Big Fish secara membabi buta. Beruntung refleks kilat si raksasa menyelamatkannya, membuatnya berhasil menghindari serangan fatal sang monster. Iblis itu mendarat di tanah dan Big Fish langsung melancarkan serangan balasan dahsyat, namun pukulannya meleset menghantam tanah kosong. Iblis itu menghilang secara misterius, membuat Big Fish terkejut setengah mati meski Zeke sudah mengantisipasi situasi berbahaya ini. Zeke paham betul pertarungan ini tidaklah mudah, bahkan gurunya dulu pun kesulitan menangkap makhluk licik tersebut. Di kehidupan masa lalunya, iblis ini sangat ditakuti karena kemampuannya menyembunyikan seluruh tubuh dalam kegelapan pekat. Keahlian mengendap-endap ini membuatnya bisa menyelinap mendekati mangsa dengan senyap dan kini ia kembali mengincar dari belakang. Kembali muncul tepat di belakang Big Fish yang tidak sempat bereaksi, namun kali ini Zeke bergerak lebih cepat. Zeke melancarkan jurus Waterfield dahsyat untuk menebas lengan kanan iblis, lalu menyuruh Big Fish segera mengambil tindakan. Tanpa ragu raksasa itu langsung mencengkeram erat sang iblis yang meronta liar mencoba melepaskan diri dari kunciannya. Meskipun punggungnya dihantam keras agar melepaskan pelukannya, ketahanan luar biasa si barbar memberi celah emas bagi Zeke. Ia langsung menyerang menggunakan jurus pedang naga sejati, tebasan bumi, yang membelah tubuh iblis itu menjadi dua bagian. Iblis yang sekarat itu mencoba memulihkan diri, namun Zeke mengejutkannya dengan mengaktifkan kemampuan glutoni yang mengerikan. Kemampuan rakus itu melahap si iblis, memulihkan seluruh mana serta meningkatkan kapasitas kekuatan mental milik Zeke secara drastis. Dan seperti itulah Zeke mendapatkan skill stealth peringkat A, petualangan luar biasa yang wajib kita ikuti terus kelanjutannya. Nah, kalian dan saya tahu betapa bergunanya kemampuan stealth baru yang baru saja berhasil didapatkan oleh Zeke. Zeke lalu mengambil lengan iblis yang putus dan memotong satu jarinya untuk diberikan kepada Big Fish sebagai bukti perburuan. Sedangkan jarinya disimpan sendiri. Big Fish langsung berlari mendekat lalu memeluk erat Zeke dengan sangat gembira. Dia memanggilnya saudara dan memintanya berkunjung ke desanya nanti. Saat dia mulai pergi, Zeke menanyakan apa nama sukunya. Dia menjawab kalau sukunya adalah suku Boulder yang sangat kuat. Zeke kaget setengah mati mendengar hal luar biasa tersebut. Sebab suku Boulder terkenal sebagai desa barbar paling mematikan. Dengan muka memerah, Big Fish memaksa Zeke untuk mampir.
Zeke pun berjanji akan datang. Setelah itu, Zeke kembali ke desa dan disambut ucapan terima kasih dari warga sekitar. Saat sedang merayakannya bersama para penduduk desa, Zeke mendadak merasakan ada hal aneh dari gelagat Felix. Waktu Zeke selesai mengurus iblis dan kembali ke perkemahan, Felix sempat menghilang dan baru balik dengan tubuh kotor. Zeke curiga jangan-jangan Felix diam-diam sembunyi buat menonton pertarungan hebatnya tadi. Karena saat bertarung, Zeke memang tidak bisa mendeteksi keberadaan orang lain. Tapi karena belum ada bukti konkret, dia memutuskan untuk terus mengawasinya dulu. Selesai pesta pora itu, Zeke berjalan santai menuju kamar istirahatnya. Namun di tengah jalan dia malah berpapasan dengan Felix. Jelas saja Zeke heran karena kamar Felix arahnya berlawanan. Tanpa basa-basi, Felix langsung mengejutkan Zeke dengan memohon agar dirinya bisa diangkat menjadi seorang murid. Sumpah, kalian harus perhatiin baik-baik bagian ini sebelum Zeke merespon. Felix langsung nyuruh dia ngeliat sesuatu yang bakal dia tunjukin. Dia langsung mencabut pedangnya. Felix mulai memperagakan teknik pedang di depan Zeke, dan saat Zeke melihat gerakan itu, dia langsung menyadari ada sesuatu yang familiar. Ternyata Felix menggunakan ilmu pedang rahasia warisan para paladin. Ilmu pedang yang berasal dari kerajaan suci. Begitu selesai pamer, Zeke langsung menanyakan kebenaran dari ucapan Felix sebelumnya. Katanya dia cuma belajar di asosiasi biasa, tapi entah bagaimana bisa menguasai teknik khusus ksatria suci. Felix kaget luar biasa saat Zeke menebaknya, karena bahkan di kerajaan suci pun para satria sangat tertutup. Mereka adalah pasukan elit dan jurus pedang rahasia itu hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih saja. Felix tertawa canggung, lalu mengaku kalau dia memang menduga Zeke bakal langsung mengenali jurus tersebut. Karena rahasianya sudah terbongkar total, Felix merasa tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran dari Zeke. Felix kemudian mengeluarkan sebuah lambang resmi ksatria suci, lalu mengungkap fakta kalau kakeknya adalah mantan paladin. Tapi kakeknya terpaksa pergi melarikan diri setelah terjebak dalam konflik internal yang sangat kotor di sana. Zeke tertegun mendengar kisah itu dan mulai menyadari kalau masalah ini ternyata jauh lebih rumit. Nah, plotnya makin seru. Felix lanjut cerita kakeknya rela taruhan nyawa demi membongkar kebobrokan di dalam kerajaan. Namun dia tidak bisa menghindari serangan licik dari musuh dalam selimut yang mengincar nyawanya terus-menerus. Demi menghindari ancaman hukuman mati yang sangat memalukan, sang kakek akhirnya berhasil kabur dibantu oleh rekan setianya. Dia lalu menetap di wilayah Troy sambil menyembunyikan identitas aslinya hingga akhirnya mewariskan semua tekniknya pada Felix. Mendengar penuturan itu, Zeke penasaran apakah sang kakek sempat mencoba teknik transfer aura sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Felix kebingungan karena tidak paham maksud Zeke. Lalu Zeke menyuruhnya untuk segera mengulurkan tangan kanannya ke depan. Felix menuruti perintah itu, dan Zeke langsung menggenggam erat tangannya guna mengalirkan energi murni aura langsung ke dalam tubuh pemuda itu. Saat itulah Zeke menyadari kalau tingkat konduktivitas milik Felix sangat tinggi ditambah sirkuit auranya bersih. Melihat ekspresi terkejut di wajah sang guru, Felix buru-buru bertanya apakah ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Zeke menepis kekhawatiran itu dan memintanya berterima kasih pada sang kakek. Felix makin bingung dengan ucapan barusan. Zeke menjelaskan kakeknya kemungkinan besar adalah mantan Ark Paladin yang kekuatannya setara dengan ksatria hitam legendaris. Fakta mengejutkan ini seketika membuat Felix melongo. Zeke lalu menambahkan adanya kemampuan khusus milik para ksatria suci. Satu kemampuan kuno sejak era kekaisaran yang dikenal sebagai transfer aura untuk mempercepat penguasaan energi tersebut. Kakeknya tidak hanya sekadar mewariskan teknik biasa, melainkan juga melancarkan seluruh sirkuit aliran energi dalam tubuhnya. Felix sendiri tidak menyangka hal itu terjadi, karena dia sama sekali tidak pernah menyadarinya selama ini. Zeke lantas bertanya apakah alasan Felix ingin menjadi muridnya adalah demi membalaskan dendam masa lalu kakeknya. Felix mengangguk pelan, tapi dia juga jujur kalau hasrat itu muncul setelah melihat aksi hebat Zeke sebelumnya. Dan ya, kalian pasti setuju kalau Felix beneran mohon biar bisa terus berjuang di samping Zeke yang super kuat ini. Dia berjanji tidak akan pernah membuat Zeke menyesal. Sementara Zeke mulai mempertimbangkan matang-matang tawaran yang sangat menarik itu.
Mari kita simak taktik cerdik Zeke. Dia berniat mengawasi Felix kalau dia benar-benar mata-mata demi melacak musuh aslinya. Tapi jika Felix tulus, tidak ada ruginya memiliki pengikut yang punya potensi luar biasa besar. Zeke lalu memperingatkan Felix bahwa mengikutinya tidak akan mudah, jadi dia menyuruhnya bersiap karena mereka akan segera pulang ke Atlas keesokan harinya. Sambil tersenyum lebar, Felix berterima kasih atas kehormatan ini dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga demi tuannya. Ketika Zeke kembali ke akademi, dia langsung mendapat pujian dari dekan yang kagum karena memulihkan kaum barbar bukanlah perkara mudah. Apalagi sampai bekerja sama mengalahkan iblis. Dekan merasa menahan Zeke di akademi hanya akan menyia-nyiakan bakat hebatnya yang luar biasa. Namun Zeke menjawab dengan rendah hati bahwa dia hanya sedang beruntung. Sang dekan tertawa kecil sambil menggoda sifat rendah hatinya, kemudian menyerahkan sebuah sertifikat kelulusan sementara. Berhubung semester belum usai, dekan menjelaskan bahwa kelulusan resmi saat ini memang agak sulit dilakukan. Namun, sertifikat darurat ini sudah cukup untuk membantunya melakukan apapun yang dia inginkan. Zeke mengucapkan terima kasih banyak. Lalu pria tua itu bertanya apakah dia sudah menentukan tujuan selanjutnya setelah lulus. Dia penasaran apakah Zeke akan pergi menuju kediaman Drakor. Zeke membenarkannya, menjelaskan bahwa hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mencari banyak pengalaman berharga sebagai ksatria keluarga. Sang dekan sangat mendukung hal itu dan menantikan perkembangannya di masa depan. Tepat pada saat itu juga, terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras dari luar. Dan ternyata sosok yang datang berkunjung adalah Andri. Nah, perhatikan bagian ini. Andri tiba-tiba datang membawa pesan mendesak dari Kastel 4 Musim untuk segera membawa Ziki menuju ke sana. Sang dekan langsung menyadari bahwa kepala keluarga sudah mengetahui kelulusan Zeke, membuktikan betapa cepatnya informasi menyebar di sana. Zeke kemudian berpamitan untuk segera pergi, dan dekan mengizinkannya sembari meminta agar Zeke sering datang berkunjung lagi nanti. Setelah keluar dari ruangan, Zeke bertanya pada Andri, apakah dia tahu alasan sang patriark memanggilnya begitu mendadak? Namun Andri menjawab, tidak tahu. Dia menduga ini hanyalah pertemuan biasa untuk merayakan kelulusannya. Andri pun segera mengalihkan pembicaraan mereka dan memberitahu Zeke bahwa dia sempat berpapasan dengan teman-temannya di jalan tadi, membuat Zeke heran dan bertanya siapa yang dimaksud. Ternyata mereka adalah Diego dan Asta yang terlihat sangat murung. Zeke pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua, karena setahunya mereka sedang bertugas menjaga perbatasan utara dan sibuk melakukan renovasi di sana sepanjang waktu. Zeke akhirnya paham mengapa mereka begitu stres, sebab ada pepatah lama yang menyebutkan bahwa salju jauh lebih menakutkan daripada monster. Begitu sampai di depan pintu ruangan patriark, Andri menyuruh Zeke masuk, dan Zeke pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Saat Zeke melangkah masuk, sang patriark langsung menyambutnya hangat dengan ucapan selamat kelulusan dan memintanya untuk segera duduk santai. Kalian pasti penasaran kan apa rencana besarnya? Sang patriark ternyata berniat mengirim Zeke untuk maju bertarung di turnamen besar nanti, yaitu kompetisi seni bela diri bergengsi keluarga Drakor, dengan harapan besar agar Zeke bisa pulang membawa trofi kemenangan mutlak. Ajang bergengsi ini sendiri merupakan turnamen khusus yang diadakan oleh keluarga Drakor untuk para ksatria muda berbakat. Mereka yang boleh berpartisipasi hanyalah satria berpangkat satria ungu dalam 5 tahun terakhir, yang artinya ini adalah panggung pembuktian untuk mencari bibit unggul yang akan memimpin masa depan. Mendengar penjelasan menarik tentang kompetisi bergengsi tersebut, Zeke langsung terlihat sangat tertarik. Arthur pun bertanya apakah dia yakin bisa menang, dan Zeke dengan tegas menjamin kemenangan itu. Arthur akhirnya bisa bernapas lega. Dia sangat berharap bisa mengalungkan medali juara secara langsung di hari terakhir kompetisi nanti. Menariknya lagi, sang ayah memberi kejutan manis dengan mengumumkan bahwa dia telah menyiapkan sebuah hadiah kelulusan istimewa. Ada sebuah kotak misterius di atas meja, dan Arthur menyuruh Zeke untuk membukanya sendiri untuk melihat isinya yang mengejutkan. Ternyata ada sebuah plakat emas dan dokumen penting berupa sertifikat kepemilikan wilayah kekuasaan yang membuat Zeke terkejut setengah mati. Zeke sampai bertanya keheranan apakah ayahnya benar-benar memberikan tanah kekuasaan, dan Arthur langsung mengangguk dengan sangat mantap. Wilayah tersebut terletak di bagian utara Kadipaten Troy,
tempat Zeke baru saja berburu monster ganas tempo hari lalu. Zeke benar-benar tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah kelulusan semewah itu. Lalu dia berjanji akan berjuang jauh lebih keras lagi. Arthur tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menantikan pembuktian dari janji tulus putra kebanggaannya tersebut. Dia juga berencana mengutus seorang pengurus ahli untuk mengelola wilayah itu. Jadi Zeke bisa mendiskusikan rinciannya nanti. Setelah urusan mereka selesai, Arthur mempersilakan putranya pergi. Dan Zeke pun pamit sembari mengucapkan terima kasih yang mendalam. Sambil menyusuri lorong kastel yang sunyi, pikiran Zeke melayang memikirkan kembali betapa luar biasanya hadiah yang dia terima. Normalnya, seseorang harus mencapai gelar satria tingkat tinggi terlebih dahulu untuk bisa mendapat hak atas tanah kekuasaan. Padahal dirinya baru resmi menjadi ksatria biasa beberapa saat yang lalu. Hal ini terasa sangat gila baginya, tapi tiba-tiba saja pundak Zeke ditepuk dengan pelan dari belakang dan saat dia berbalik sosok sang guru Duke sudah berdiri di sana. Zeke kaget setengah mati, tapi apa jadinya kalau master super malasnya ini malah minta numpang istirahat? Ikuti terus kelanjutan kisahnya ya. Di sisi muridnya, tapi tiba-tiba dia malah tertangkap oleh Arthur dan diseret untuk bekerja. Duke benar-benar tidak percaya kalau dia sudah pensiun sebagai ksatria, tapi masih harus mengurus komando di Draker. Zeke pun malah menambah penderitaannya. Mengingatkan bahwa dia sudah santai selama 10 tahun, jadi tidak masalah jika sekarang dia kelelahan bekerja. Duke tidak percaya Zeke malah membela ayahnya dalam hal ini dan langsung menyimpulkan bahwa Zeke adalah anak kandung Arthur yang sebenarnya. Tiba-tiba, Duke membuka jendela lalu melompat ke bawah, memberitahu Zeke bahwa sudah waktunya mereka pulang. Beberapa saat kemudian, Zeke kembali ke rumah dan mendapati Duke sedang bersantai. Duke berkomentar betapa nyamannya pulang ke rumah, tapi Zeke terpaksa mengingatkannya bahwa ini adalah rumahnya. Duke tidak setuju berkata karena dia adalah gurunya, maka semua milik Zeke juga miliknya juga. Duke lalu bertanya mengapa Arthur memanggilnya, karena dia yakin itu bukan sekadar untuk mengucapkan selamat atas kelulusannya. Zeke memberitahu gurunya bahwa dia baru saja mendapat hadiah kelulusan dan Duke seketika langsung tertarik. Lalu bertanya apa hadiahnya. Zeke menjawab dengan santai bahwa dia diberi sebuah wilayah kekuasaan dan awalnya Duke berkata itu hal bagus karena memiliki wilayah kekuasaan itu menguntungkan. Namun tiba-tiba dia menyadari ucapan Zeke dan langsung berdiri karena sangat syok. Nah, coba perhatikan reaksi syoknya ini saat dia berteriak memastikan ucapan Zeke. Zeke lalu menjelaskan bahwa wilayah itu terletak di utara Troy Duchy dan Duke seolah tidak percaya mendengarnya. Ini membuktikan betapa senangnya Arthur karena tidak biasa memberi wilayah di usia semuda ini. Duke berkata, meski wilayahnya ada di utara, tapi pendapatan pajaknya terbilang cukup besar. Zeke lalu mengungkapkan bahwa misinya ada di sana dan anehnya orang-orang di sana sangat baik padanya. Duke meyakinkan bahwa ini kesepakatan bagus. Karena menjadi penguasa wilayah jauh lebih baik daripada sekadar memiliki gelar satria. Zeke kemudian memberitahu gurunya ada satu hal lagi, dan sang guru bertanya apakah dia mendapat hadiah lain. Zeke menjawab tidak, lalu mengungkap bahwa Arthur menyuruhnya memenangkan kompetisi bela diri Drake. Begitu mendengar ini ekspresi Duke langsung berubah, membuat Zeke bertanya-tanya apakah kompetisinya sesulit itu. Duke menjawab bahwa kompetisi itu sebenarnya mudah bagi bakat luar biasa Zeke. Namun masalahnya persaingan ini tidak hanya mengandalkan bakat semata. Duke lalu bertanya apakah Zeke pernah menonton kompetisi bela diri Drake sebelumnya. Tapi Zeke menggeleng dan mengaku hanya pernah mendengar bahwa ajang itu diadakan 5 tahun sekali. Duke pun menegaskan bahwa turnamen ini sama sekali tidak sederhana. Karena ini adalah perang antar keluarga berkedok kompetisi. Zeke kemudian bertanya, apakah ada kecurangan atau korupsi di balik semua itu? Tapi Duke membantah dan menjelaskan bahwa kenyataannya justru jauh lebih gila. Dia menyebutkan bahwa segala jenis kekuatan politik dan militer boleh dikerahkan dan pemenangnya ditentukan dengan melibatkan semua pengaruh tersebut itu.
Disinilah Zeke menyadari situasi ini jauh lebih rumit karena awalnya dia mengira hanya perlu bertarung dan menang. Aku tahu kalian juga menyadarinya. Dari ekspresi tegang Duke saja sudah kelihatan kalau situasi ini benar-benar serius. Duke kemudian memperjelas segalanya pada Zeke bahwa tanpa adanya dukungan dari keluarga sponsor, dia mustahil bisa memenangkan turnamen drag tersebut. Tapi untungnya, Duke menenangkan Zeke bahwa mereka masih memiliki sisa waktu untuk mencari sponsor potensial. Zeke benar-benar merasa tersudut karena dia sangat benci terlibat dalam politik, membuatnya benar-benar bingung memikirkan apakah ada jalan keluar dari situasi pelik ini. Malam harinya, Decker tiba-tiba muncul di kamarnya, dan Zeke langsung bertanya apa tujuannya datang ke sana. Decker mengungkapkan bahwa dia ingin membicarakan hal penting terkait kompetisi bela diri keluarga Drygar. Zeke menceritakan masalah rumit yang dihadapinya, lalu Decker tiba-tiba mencabut pedangnya dan mengalirinya dengan aura. Zeke pura-pura terkejut dan bertanya apakah Decker sebenarnya adalah seorang satria biru selama ini. Namun, Decker menyuruhnya jangan bercanda, karena dia yakin Zeke sudah mengetahuinya sejak awal. Zeke pun akhirnya mengalah dan mengakui dalam hati bahwa Decker sangat peka menilai situasi. Decker lalu mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang satria di keluarga Drygar dan pernah menjadi pengawal pribadi yang melindungi ibu Zeke. Mendengar tentang mendiang ibunya, Zeke seketika menjadi jauh lebih tertarik. Lalu Decker bertanya apakah dia tahu alasan mengapa semua orang bungkam soal ibunya. Zeke balik bertanya, dan Decker menjawab itu karena ibunya berasal dari keluarga Agamemnon. Zeke merasa bingung karena dia sama sekali belum pernah mendengar nama keluarga tersebut. Decker pun menjelaskan bahwa keluarga Agamemnon dulunya merupakan kekuatan paling mematikan di antara sekutu darah Drygar. Bahkan pengaruh mereka jauh melampaui keluarga Turan dan Zimen saat ini. Zeke sangat terkejut karena tidak menyangka kekuatannya sehebat itu. Zeke kemudian bertanya kepada Decker mengapa dia baru mendengar nama keluarga besar itu sekarang. Decker mengungkapkan bahwa semua orang sengaja menjauh karena meyakini bahwa mereka adalah keluarga yang terkutuk. Zeke langsung bertanya tentang kutukan itu, tapi percaya deh kalian pasti penasaran dengan kelanjutan rahasia gelap ini. Melahirkan anak yang mati. Mereka yang berhasil bertahan pun akan meninggal sebelum usia 5 tahun. Namun, kawan, bayangkan hanya ibu Zeke yang bertahan hidup. Dan kini Zeke shock menyadari rencana Decker yang sebenarnya. Menyuruhnya meminta bantuan pada keluarga terkutuk itu. Decker menegaskan bahwa memang itulah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Karena dulu mereka adalah penguasa terkuat di wilayah tengah. Apalagi, Zeke memiliki kualifikasi penuh untuk hal tersebut, menjadi pewaris tunggal keluarga itu. Zeke berkata, dia akan mempertimbangkannya, membuat Decker sangat berterima kasih kepadanya. Sebelum pergi, Decker berterima kasih karena Zeke tetap mempercayainya, meskipun sudah lama tahu kalau dia adalah seorang satria biru. Zeke menyuruhnya santai saja. Segera setelah itu, Zeke dan Felix langsung berangkat menuju ke tempat bernama McQueen. McQueen adalah salah satu kota di wilayah tengah yang disokong Draken dan dulunya dikuasai oleh bangsawan keluarga Agamemnon. Namun, sekitar 50 tahun yang lalu, berbagai kemalangan mulai menimpa keluarga tersebut secara beruntun tanpa henti. Rumor kutukan pun menyebar luas hingga mereka terkucilkan, membuat Zeke sadar mengapa nama mereka sangat sulit ditemukan, bahkan di wilayah Draken sekalipun. Merasa lapar, Zeke kemudian mengajak Felix mencari tempat makan terdekat di sana. Mereka pun melangkah masuk ke sebuah kedai, di mana Zeke langsung memesan menu andalan paling laris dari tempat tersebut. Sang pemilik kedai dengan ramah menjanjikan sup spesial untuk mereka, sementara Zeke mulai mengamati suasana di sekitarnya. Orang-orang terlihat santai dan keamanan kota tampak sangat terjamin. Singkatnya, kota ini terasa cukup damai dan menyenangkan. Tiba-tiba saja seorang pria asing mendekat dan menyarankan mereka berdua untuk mencoba hidangan iga panggang di sana. Zeke memuji kebaikan warga kota itu. Tapi kawan, perhatikan baik-baik bagaimana obrolan santai ini akan mendadak berubah. Zeke lalu memesankan bir untuk orang asing itu sebagai bentuk terima kasih, meski mereka sempat menolaknya dengan sopan. Zeke bersikeras melakukannya sebagai apresiasi, lalu bertanya, apakah pria itu sudah lama tinggal di kota McQueen ini?
Pria itu mengaku sebagai penduduk asli. Jadi, Zeke bebas bertanya apa saja. Tanpa ragu, Zeke langsung bertanya tentang siapa yang sebenarnya memimpin kota ini karena dia sama sekali tidak melihat adanya gedung balai kota. Seketika itu juga, suasana kedai langsung menjadi sunyi senyap, membuat Zeke kebingungan dengan perubahan drastis ini. Pria ramah tadi langsung berpamitan pergi dengan dingin, hanya menyisakan ucapan selamat menikmati kunjungan mereka. Zeke heran mengapa reaksi mereka berubah ketakutan saat dia mulai menyinggung nama keluarga Agamemnon yang terkutuk itu. Dia pun beranjak dari kursinya dan menyuruh Felix untuk tetap di kedai sementara dia berkeliling sendirian. Zeke melangkah menuju sebuah bar mewah, namun sang barista langsung menghentikannya karena tempat itu bukan untuk anak-anak. Tanpa berdebat sedikit pun, Zeke langsung menyodorkan kartu khusus miliknya ke depan wajah sang barista. Keringat dingin langsung mengucur deras di wajah barista itu, dan dia pun segera membungkuk meminta maaf berkali-kali, karena tidak mengenali status Zeke yang sebenarnya. Zeke kemudian meminta untuk dipertemukan langsung dengan kepala cabang mereka. Sang barista pun dengan patuh langsung menuntun jalan, sementara Zeke sendiri cukup terkejut melihat kehebatan pengaruh dari kartu tersebut. Kalian pasti paham betapa beruntungnya Zeke mendapatkan kartu khusus dari K, yang ternyata sangat ditakuti sindikat ini. Zeke pun berniat untuk terus memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Tidak lama kemudian dia akhirnya bertemu sang manajer. Pria itu langsung berlutut memberi hormat sambil meminta maaf karena tidak menyambut sosok sepenting Zeke sejak awal kedatangannya. Zeke lalu bertanya, apakah sang manajer benar-benar mengetahui siapa identitas aslinya yang sebenarnya di balik kartu itu? Manajer itu mengaku tidak tahu detailnya, namun dia diperintahkan untuk selalu bersikap sangat hormat kepada pemegang kartu tersebut. Saat ditanya lama tinggal di McQueen, manajer menjawab sudah sekitar 20 tahun. Zeke tentu sangat senang mendengarnya. Itu berarti sang manajer tahu banyak informasi. Namun, saat pria itu mulai membahas masalah bisnis dunia bawah tanah, Zeke langsung memotongnya karena dia sama sekali tidak tertarik dengan barang selundupan. Zeke kemudian menanyakan tentang penguasa McQueen. Begitu mendengar pertanyaan itu, tubuh sang manajer mendadak bergetar hebat karena ketakutan, membuat Zeke ikut terkejut melihat reaksinya. Dia tidak menyangka rumor tentang keluarga Agamemnon bisa sekuat itu hingga mampu membuat semua orang gemetar ketakutan seperti ini. Menyadari bahwa nama keluarga tersebut adalah hal yang sangat tabu di McQueen, Zeke menuntut penjelasan lebih lanjut mengenainya. Sang manajer berbisik kalau mereka terkutuk, namun Zeke membalas bahwa dia sudah tahu tentang kisah kematian anak-anak mereka. Tetapi sang manajer menegaskan ada misteri yang jauh lebih mengerikan dari sekadar rumor kematian anak-anak tersebut. Dengan nada gemetar, dia memperingatkan bahwa siapapun yang mendatangi kastil keluarga itu dipastikan tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Kabar mengerikan ini sangat mengejutkan Zeke. Sang manajer menambahkan bahwa membicarakannya saja sudah bisa mendatangkan bahaya yang sangat besar. Mendengar hal itu, Zeke langsung menyadari ada rahasia gelap tersembunyi yang sengaja disembunyikan di balik semua kekacauan ini. Kita harus bersiap. Karena semakin orang mempercayai mitos ini, kutukan mengerikan itu justru akan menjadi semakin nyata. Kali ini kita akan melihat kutukan gila. Zeke bertanya pada pengelola apa ada orang tewas setelah mengunjungi kastil itu, dan sang pengelola mengiyakannya. Dia mengungkap kisah terkenal masa lalu tentang para pengunjung kastil misterius itu, di mana mereka semua tewas mengenaskan. Makanya, warga McQueen tidak berani mendekatinya. Begitu Zeke mendengar fakta mengerikan ini, dia langsung menyadari bahwa kutukan itu sengaja dibuat oleh keluarga Agamemnon. Tidak lama setelahnya, Zeke dan Felix pun tiba di depan gerbang kastil dan langsung disambut hawa mengerikan yang membuat Felix ragu. Lalu bertanya, apakah Zeke benar-benar berniat menyelidiki tempat berbahaya itu? Felix bahkan menyarankan mereka untuk segera pulang, tapi Zeke langsung menyela dan berteriak lantang memanggil nama pemilik kastil untuk meminta audiensi. Tiba-tiba, pintu gelap itu terbuka, dan sesosok pelayan tua yang menyeramkan muncul menyambut kedatangan Zeke. Zeke langsung menjelaskan bahwa dirinya ingin menemui kepala keluarga Agamemnon. Lalu pelayan itu tertawa jahat dan berkata dia datang ke tempat yang tepat.
Sambil tersenyum aneh, wanita itu menyuruh Zeke mengikutinya masuk ke dalam. Sepanjang jalan menyusuri lorong, Zeke bisa melihat betapa tuanya bangunan ini, yang berarti kastil kuno tersebut sudah berdiri selama 1000 tahun lamanya. Masehi. Perhatikan baik-baik momen ini. Ketika sampai di ruang tunggu, Felix ketakutan setengah mati saat melihat para tetua duduk mengitari meja. Felix bahkan berteriak histeris menuduh mereka sebagai hantu. Namun Zeke langsung memukul kepalanya agar dia bisa diam. Dari situasi yang ada, Zeke langsung tahu pria di tengah merupakan sang kepala keluarga. Zeke melangkah maju menyapa para tetua keluarga Agamemnon dengan sopan sebelum akhirnya mengungkapkan niatnya meminta dukungan sebagai keturunan darah murni dari silsilah keluarga Agamemnon yang sah. Mendengar itu, sang kepala keluarga bangkit berdiri, mendekati dinding dan menatap deretan lukisan potret di sana. Zeke langsung menyuruh Felix mengarahkan cahaya senter ke sana agar lukisan terlihat jelas. Felix melakukannya dan apa yang dia lihat sangatlah mengerikan. Zeke menyadari sang kepala keluarga sedang menatap dua lukisan. Lukisan pertama menggambarkan orang-orang muntah, darah hingga tewas, dan yang kedua memperlihatkan mayat-mayat dibuang ke danau. Tiba-tiba saja, sang kepala keluarga bersuara dan meracau tidak jelas, mengatakan bahwa simbol keluarga tersebut telah hilang dan Zeke akan terkena kutukan mengerikan. Dia juga menegaskan Zeke tidak punya hak waris. Zeke langsung paham dan bertanya apa hak warisnya hilang. Hanya karena simbol keluarga itu raib tanpa jejak. Felix benar-benar terkejut dan bingung dari mana tuannya mendapat memikirkan kesimpulan secepat itu. Zeke sendiri terdiam sejenak untuk menganalisis keadaan, lalu menyadari bahwa petunjuk utama yang dia cari berkaitan erat dengan simbol keluarga dan danau misterius. Zeke kemudian bertanya pada pelayan tua apakah simbol itu tenggelam di dasar danau. Namun pelayan itu hanya bisa bergumam linglung. Zeke tahu itu jawabannya, lalu memintanya menunjukkan jalan menuju danau itu. Setibanya di sana, kalian pasti kaget melihat reaksi Felix yang berteriak heboh karena belum pernah melihat danau sebesar ini sepanjang hidupnya. Kondisi airnya juga sangat keruh, yang berarti mencari simbol itu akan sangat sulit. Zeke teringat lukisan kuno tentang seseorang yang melompat ke danau sambil memegang benda misterius. Dan karena ini satu-satunya petunjuk, dia harus segera mencobanya. Zeke kemudian membeli item napas paus dari toko sistem karena dia berencana untuk menyelam ke dasar danau sendirian. Napas paus adalah item khusus yang memungkinkan penggunanya bernapas dalam air dan Zeke langsung meminim ramuan berharga itu. Setelah menenggaknya, Zeke menyuruh Felix untuk tetap berjaga di darat karena dia akan berada di dalam air cukup lama. Sebelum Felix sempat melayangkan protes keras, Zeke sudah melompat masuk ke danau keruh itu. Begitu memasuki kedalaman air, Zeke dikejutkan oleh tumpukan tengkorak manusia di dasarnya dan menyadari bahwa tragedi di lukisan itu benar-benar nyata. Di tengah tumpukan tulang itu, dia melihat sebuah topeng emas kuno dengan lambang keluarga yang sangat mirip dengan lambang kerajaan suci. Tiba-tiba, Zeke merasakan gelombang energi asing dari dalam air dan saat dia membalikkan badannya, ia melihat seekor naga raksasa yang murka berenang ke arahnya. Sistem langsung memberitahu bahwa seekor naga kuno yang telah terkontaminasi energi jahat sedang mengincarnya. Untungnya, Zeke berhasil menghindar dengan cepat dari serangan pertama naga tersebut sambil kebingungan dari mana naga kuno ini berasal. Sadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Zeke segera mengamankan topeng itu dan menghunus pedangnya untuk melancarkan serangan dahsyat bernama pedang gelombang. Tebasan ini mengenai naga hingga limbung, namun monster itu langsung pulih dan mengeluarkan raungan dahsyat yang memekakkan telinga Zeke. Tekanan luar biasa dari aura naga itu bahkan membuatnya merasa seolah-olah sedang tenggelam hidup-hidup. Zeke sadar dia berada di posisi yang tidak menguntungkan, namun dia ingat masih memiliki zirah sihir. Zeke segera mengaktifkan pelindung itu, dan setelah merasa yakin bisa menang, dia langsung merapalkan teknik pembantai naga bab 8 ayat 1. Serangan tebasan sisik naga pun tercipta dan percayalah kita baru saja melihat naga kuno itu bergetar ketakutan.
Kita bakal melihat momen epik saat sistem memberitahu Zeke bahwa otoritas bawaan kendali naga miliknya telah aktif, menundukkan naga itu. Zeke terkejut karena ternyata dia bisa mengendalikan makhluk sekuat ini, jadi tanpa ragu dia langsung menyetujuinya, memutuskan untuk melakukannya. Begitu otoritasnya bekerja dan sang naga berhasil ditundukkan, seberkas cahaya emas yang sangat terang langsung menyelimuti tubuhnya, menyinari naga tersebut. Setelah cahaya itu meredup, sistem memberitahu Zeke bahwa energi tercemar yang mengikis sang naga kuno telah dimurnikan, dan sang naga kini telah mendapatkan kembali kekuatan kedewataannya. Zeke sangat terkejut melihat naga yang sebelumnya tampak sekarat itu, kini terlihat segar dan gagah kembali. Naga itu mendengkur manja, lalu sistem menanyakan apakah Zeke ingin memberinya nama. Karena peta menunjukkan nama danau itu adalah Nahuel, Zeke akhirnya memutuskan untuk menamai naga besar tersebut dengan nama Nahuel. Setelah nama itu diberikan, sistem memberitahu bahwa dia kini telah resmi mendapatkan binatang suci bernama Nahuel. Sistem menjelaskan bahwa Nahuel hanya bisa dipanggil di area yang memiliki sumber air melimpah. Berdasarkan deskripsinya, naga ini ternyata bisa berevolusi menjadi binatang kedewataan jika Zeke berhasil memenuhi semua syaratnya. Karena belum tahu apa saja persyaratannya, Zeke berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mengetahuinya sendiri. Zeke kemudian membangun resonansi dengan sang naga, mengajaknya untuk saling bekerja sama dengan baik mulai sekarang. Sementara itu di luar, perhatikan bagian ini karena Felix mulai cemas kenapa Zeke belum juga muncul dari dalam danau. Tiba-tiba air danau melonjak ke atas dengan sangat tinggi hingga membuat Felix terjatuh karena terkejut dan ketakutan. Air membasahi seluruh tubuhnya dan saat dia mendongak, matanya terbelalak melihat seekor naga raksasa yang sedang ditunggangi Zeke. Zeke lalu menjelaskan bahwa makhluk ini awalnya adalah monster penghuni danau, namun penampilannya membaik setelah kutukannya berhasil dihilangkan. Felix kemudian salah fokus pada sebuah topeng emas yang sedang dipegang erat oleh tangan Zeke saat itu. Dia menyadari bahwa lambang yang terukir di atas topeng tersebut sangat mirip dengan simbol kerajaan suci. Saat Zeke hendak menyimpannya, sistem tiba-tiba memberitahu bahwa dia memperoleh topeng unik, namun namanya masih disembunyikan. Zeke langsung tahu namanya terkunci, persis seperti saat dia pertama kali mendapatkan zirah sihir legendaris miliknya dulu. Berdasarkan analisis Galion sebelumnya, zirah sihir itu setidaknya dibuat pada zaman keemasan masa lalu yang sangat kuno. Zeke pun yakin bahwa topeng misterius ini berasal dari era yang sama karena memiliki karakteristik serupa. Ketika sistem menanyakan apakah dia ingin mendaftarkan diri sebagai pengguna topeng suci itu, Zeke langsung menyetujuinya. Begitu pendaftaran selesai, sistem menawarkan untuk mengaktifkan fungsi topeng dan tanpa membuang waktu Zeke langsung mengaktifkannya. Detik itu juga, pancaran energi suci meluap dan sistem mengonfirmasi bahwa topeng telah terhubung ke sistem administrator tingkat menengah. Setelah koneksi terjalin, kemampuan pemurnian miliknya langsung menyatu dengan kelas abadi untuk berevolusi menjadi lebih kuat. Kemampuan itu kini berubah menjadi keahlian kelas unik bernama pemurnian agung. Zeke pun penasaran dengan kekuatannya. Tiba-tiba saja, sistem kembali memberitahu bahwa jangkauan area dari pemurnian agung ini terus meluas dengan cepat. Kalian pasti penasaran apa yang terjadi selanjutnya, karena cahaya benderang langsung memancar dari topeng untuk memurnikan seluruh wilayah. Sinar keemasan menyebar ke segala penjuru, dan setelah topeng terhubung secara rahasia ke sistem mode darurat pun dicabut. Area kegelapan yang semula sangat suram dan mencekam seketika berubah menjadi wilayah hijau yang sangat indah dan asri. Pemandangan luar biasa itu tentu saja membuat Zeke dan Felix terperangah kagum melihat perubahan drastis di sekitarnya. Saat mereka masih kebingungan, para tetua yang sebelumnya tampak seperti mayat hidup tiba-tiba muncul dengan kondisi yang sangat bugar. Sang patriark berteriak gembira menyatakan bahwa ramalan kuno mereka akhirnya terwujud. Felix pun panik bukan main. Dia langsung memegang gagang pedangnya karena tidak mengenali mereka. Namun Zeke segera menenangkannya agar tidak menyerang sembarangan. Zeke menegaskan bahwa para tetua tersebut bukanlah musuh. Felix masih sangat kebingungan dengan situasi aneh ini. Zeke menjelaskan mereka adalah para tetua yang tadi mereka temui, membuat Felix yang polos terkejut karena mengira mereka hantu.
Sang patriark kemudian menceritakan detail ramalan tentang seorang anak bermata hitam yang akan mengembalikan kejayaan keluarga mereka. Sembari dia berbicara, para tetua lainnya langsung ikut berkumpul untuk merayakan kedatangan sang juru selamat yang dinanti. Felix yang merasa sangat heran akhirnya mengaku bahwa dia sempat mengira mereka semua adalah arwah gentayangan. Namun Zeke menjelaskan bahwa kondisi fisik mereka menjadi mengerikan akibat kutukan dan kini semuanya telah kembali normal. Sang patriark kemudian memanggil Zeke dengan sebutan cucuku dan Zeke pun membalas panggilan tersebut dengan sangat sopan. Setelah saling menyapa dengan hangat, mereka semua memutuskan untuk berjalan bersama kembali menuju ke area kastel utama. Felix benar-benar terpesona melihat betapa megahnya kastel itu tanpa adanya aura kegelapan yang suram seperti sebelumnya. Zeke menduga kastel menonaktifkan pertahanan darurat saat lingkungan membaik dan kita akan melihat kelanjutannya nanti. Kalian pasti penasaran kan? Zeke yakin sistem ini terhubung dengan artefak naga purba dan topeng barunya. Setelah selesai makan, pelayan tadi yang sekarang terlihat jauh lebih tenang dan ceria bertanya apakah Zeke menikmati makanannya. Dia memberitahu Zeke bahwa dia menggunakan keahliannya lagi setelah 50 tahun dan sangat senang melihat Zeke lahap. Melihat itu, Felix langsung syok setengah mati setelah menyadari kalau dia adalah pelayan aneh yang mereka temui kemarin. Pelayan itu meyakinkannya bahwa dia tidak salah lihat, tapi dia bukan lagi nenek tua yang aneh seperti kemarin. Sang patriark menjelaskan bahwa kutukan kejam telah merenggut sinar matahari dari mereka, membuat mereka tidak bisa makan layak. Akibatnya, mereka makin sakit-sakitan seiring waktu berjalan, hingga akhirnya mereka bahkan tidak sanggup lagi berbicara dengan normal. Zeke kemudian memberitahu sang tetua bahwa ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan, lalu mengeluarkan topeng emas dari dasar danau. Pria tua itu langsung mengenali benda tersebut itu adalah topeng emas legendaris milik Agamemnon. Dia sangat lega simbol keluarga mereka akhirnya kembali. Zeke lalu penasaran dan menanyakan sejarah di balik topeng emas tersebut. Sang patriark setuju bercerita karena Zeke sudah membuktikan kemampuannya. Kisah kelam ini dimulai sekitar 50 tahun lalu. Ketika itu, penyakit aneh yang sangat mengerikan mendadak menyebar luas ke seluruh penjuru wilayah Mekin. Demi menyelamatkan warga, para tetua keluarga langsung mengarantina mereka yang tertular dan mengamankan sisanya ke dalam kastil. Meskipun persiapan matang sudah dilakukan, wabah misterius tersebut tetap saja menyebar dengan sangat cepat. Ternyata, setelah mengalami demam tinggi yang membakar tubuh, bintik-bintik merah akan mulai bermunculan di kulit. Sebagian besar korban yang terinfeksi akan muntah darah segar, lalu tewas mengenaskan hanya dalam waktu 3 hari. Mendengar penjelasan itu, Zeke mulai curiga kalau wabah mematikan ini sebenarnya adalah penyakit mawar yang legendaris. Meskipun waktu kematiannya sedikit berbeda, semua gejalanya benar-benar sangat mirip. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Setelah matahari terbenam, mayat-mayat itu mendadak bangkit kembali dan menyerang warga. Zeke sangat terkejut mengetahui mereka berubah jadi zombie, tapi sang tetua menegaskan ini bukan zombie biasa. Makhluk-makhluk ini jauh berbeda dari mayat hidup yang biasanya dikendalikan oleh para penyihir hitam. Siapapun yang tergigit akan langsung kehilangan akal sehat dan menyerang orang lain dengan brutal. Satu-satunya penjelasan logis adalah kutukan mengerikan telah jatuh menimpa kota mereka yang damai ini. Mereka pun memperkuat pertahanan kastil sambil menunggu situasi mereda, tapi tanpa obat, korban terus berjatuhan. Jumlah mayat hidup terus bertambah. Pria tua itu lalu menjelaskan topeng di tangan Zeke adalah warisan leluhur. Zeke lalu bertanya siapa sebenarnya pembuat topeng kuno itu. Namun sayang, sang tetua menggeleng karena datanya sudah lenyap. Hampir semua catatan dari era keemasan masa lalu telah hilang tanpa sisa, membuat Zeke merasa sangat kecewa. Padahal si karakter utama kita ini sangat ingin mencari tahu hubungan erat antara topeng emas dengan baju zirahnya. Sang tetua lanjut bercerita bahwa kastil dan topeng emas ini adalah simbol kekuatan suci keluarga Agamemnon. Berkat kekuatan itu, mayat hidup tidak bisa mendekat, tapi bertahan di dalam kastil tentu ada batasnya. Hingga akhirnya, sang patriark memutuskan bahwa seluruh orang dewasa di keluarga mereka harus bersedia mengorbankan diri mereka. Mereka menjadi umpan untuk menenggelamkan para mayat hidup ke danau suci demi menyucikan energi kegelapan tersebut. Kalian juga tidak menyangka kan? Danau suci justru tercemar, bahkan dewa pelindungnya berubah menjadi monster kejam. Zeke akhirnya menyadari bahwa alasan itulah yang membuat Nawel,
sang binatang suci berubah menjadi monster mengerikan. Niat awal mereka adalah menyelamatkan kota dan penduduknya. Namun keputusan itu malah memicu bencana baru yang fatal. Zeke pun paham bahwa keluarga ini sengaja menyebarkan rumor tentang kutukan itu demi melindungi para warga. Sang patriark membenarkan hal itu, karena sisa kekuatan jahat di sana bisa memicu wabah mengerikan terulang kembali. Zeke lalu bertanya, apakah kutukan kematian anak-anak juga ada hubungannya dengan sisa energi korup tersebut? Sang kakek membenarkannya, karena tubuh anak-anak yang masih lemah adalah sasaran empuk bagi energi kegelapan. Zeke kemudian meminta kakeknya menceritakan tentang ibunya, membuat sang kakek sangat terkejut mendengar permintaan tak terduga itu. Ternyata Arthur menyembunyikan identitas sang ibu. Bahkan Zeke sama sekali tidak tahu namanya karena seluruh keluarga Draker bungkam. Sang kakek mendesah frustrasi, sangat menyesali keputusannya di masa lalu yang mengizinkan putrinya menikah dengan Arthur. Tepat saat nama Laura terucap, Zeke akhirnya mengetahui nama ibu kandung yang selama ini dirahasiakan darinya. Zeke lalu menceritakan rumor bahwa keluarga Agamemnon dulu memiliki kekuatan yang jauh melebihi siapapun di aliansi darah. Kakeknya membenarkan aliansi kuno itu, membuat Zeke shock. Percayalah, kisah kita dengannya baru saja dimulai. Kalian harus tahu, kakek mengungkap kalau di masa kekaisaran suci, Draker hanyalah keluarga satria biasa dari pedesaan. Bahkan, tanpa bantuan keluarga Agamemnon, keluarga Draker tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di benua tengah. Namun, mereka memanfaatkan hancurnya, mekeni akibat wabah penyakit untuk melahap keluarga lain dan memperbesar kekuasaan mereka hingga menjadi klan Draker raksasa seperti sekarang. Zeke sama sekali tidak terkejut karena dia sangat tahu kelakuan busuk mereka. Zeke lalu bertanya kepada kakeknya, mengapa ibunya dulu memilih menikah dengan Arthur padahal tahu risiko besar di baliknya. Si kakek mengaku tidak tahu karena sosok ibunya selalu penuh dengan misteri. Misteri itu bahkan dimulai sejak dia mengalahkan kekuatan korup saat lahir. Disinilah Zeke menyadari suatu hal penting. Dia harus menanyakan bagaimana ibunya, Laura, bisa menjadi satu-satunya penyintas. Dan sang kakek mengungkap satu alasan tunggal. Kakek Zeke membuat kejutan besar dengan mengungkap bahwa ibunya termasuk kelas penyembuh, memicu gelombang kejut luar biasa. Zeke benar-benar membeku karena dia tidak pernah menduga ibunya adalah seorang penyembuh. Bicara tentang kelas sendiri, mereka yang berbakat dalam ilmu pedang akan menjadi ksatria pedang, dan yang berbakat memanah akan memilih jalan menjadi pemanah handal, sedangkan bakat tombak akan menjadi petarung tombak, yang pada dasarnya merupakan inti dasar dari sebuah kelas tersebut. Namun, ibu Zeke, Laura, memiliki kelas penyembuh unik yang memungkinkannya untuk menaklukkan segala kekuatan kotor dan jahat. Kakeknya menjelaskan bahwa dahulu kelas ditentukan oleh kemampuan murni seseorang, tetapi saat era para ksatria tiba, mereka membaginya menjadi ksatria pedang dan penyihir saja, sehingga istilah kelas itu sendiri akhirnya kehilangan makna aslinya. Intinya, mayoritas klan Draker memulai dari kelas pedang, dan kini Zeke akhirnya paham penyebab penderitaannya di kehidupan lampau. Zeke kemudian bertanya apakah ayahnya tahu bahwa ibunya adalah seorang penyembuh, dan sang kakek menjawab ya. Mendengar kabar mengejutkan ini, Zeke langsung menduga kalau ayahnya pasti tahu dia memiliki bakat hebat lain selain kemampuan pedang. Namun dia masih tidak habis pikir, kenapa sang ayah malah mengusirnya dari keluarga pada kehidupan sebelumnya dahulu? Si kakek lalu menyebutkan bahwa jumlah penyembuh di keluarga Agamemnon sangatlah sedikit dan langka. Jadi, tahta kepala keluarga biasanya diberikan kepada penyembuh. Namun, Ibu Zeke memilih pergi sebelum dia mencapai usia dewasa legal dan memutuskan pergi menuju wilayah kerajaan suci sambil berjanji untuk menyelamatkan keluarga mereka. Zeke pun mulai bertanya-tanya apakah ibunya berniat mempelajari rahasia kelas penyembuh di sana demi menemukan formula khusus untuk memurnikan racun miasma yang menggerogoti klan mereka. Dengan semua petunjuk ini, dia menyimpulkan bahwa kebenaran tentang ibunya adalah rahasia besar yang hanya diketahui ayahnya sendiri. Kakek Zeke kemudian menyerahkan cermin kaca kecil yang berisi lukisan potret wajah ibunya.
Sang kakek menceritakan bahwa dahulu Laura pernah kembali sebentar ke kastil dan meramalkan bahwa seorang anak bermata hitam kelak akan menyelamatkan keluarga mereka. Nah, perhatikan baik-baik, Zeke sangat terkejut saat tahu ibunya lah pencipta ramalan kuno itu. Sang kakek berkata dia mungkin tidak tahu kebenaran mutlaknya, namun putrinya memang gadis yang sangat tidak biasa. Dia lalu mengalihkan kembali obrolan ke tujuan awal Zeke datang, yaitu mendapatkan sponsor penting. Sang kakek menegaskan kepada Zeke bahwa karena dia telah menyelamatkan keluarga dan merupakan putra kandung Laura, dia kini resmi menjadi pewaris tunggal klan Agamemnon. Beberapa waktu berselang, Zeke membawa Felix ke area latihan untuk sparring, dan meski Felix sudah kelelahan, Zeke terus memaksanya berlatih keras, sambil mengingatkan bahwa jalannya masih sangat jauh. Sementara itu, kakeknya sudah mulai mengurus semua dokumen penting untuk menetapkan Zeke sebagai pewaris sah keluarga. Dan karena turnamen bela diri masih lumayan lama, kalian pasti tahu kelanjutannya. Dia tinggal lebih lama di kastil sesuai kemauan kakeknya sambil terus menggembleng latihan Felix. Mulai mempelajari teknik rahasia klan Agamemnon, yaitu ilmu pedang emas yang sangat legendaris. Teknik bertarung ini menggabungkan penggunaan pedang dan perisai, mirip dengan jurus satria kuil atau teknik pedang kekaisaran. Pada dasarnya, tampaknya ketiganya berasal dari akar yang sama. Zeke mengaktifkan zirah sihir lalu memakai perlengkapan perang milik Bahamut dan Galion. Tak disangka, kondisinya cukup stabil, namun zirah sihir tersebut tidak bisa digunakan secara bebas akibat pengawasan ketat kekaisaran. Jadi dia harus bergegas menemui Galion untuk merombaknya kembali secepat mungkin. Sesaat kemudian, sang kakek datang menghampiri Zeke dan mengeluh bahwa mengurus tumpukan berkas warisan itu sangat melelahkan. Ditambah ada hal penting yang ingin dia bicarakan berdua. Jadi mereka memutuskan jalan-jalan santai. Zeke sempat bertanya bagaimana kakek mengelola seluruh wilayah kota selama ini. Dan sang kakek menjawab bahwa dia mempercayakannya kepada perwakilan terpercaya di luar wilayah. Intinya, keluarga hanya membuat keputusan penting lalu mengirimkannya lewat surat resmi. Itulah alasan utama sang kakek mengajak Zeke untuk berjalan-jalan. Dia menceritakan bahwa klan Agamemnon telah lama melindungi tempat rahasia ini sebagai pelindung sejati wilayah Mekeni. Kabarnya ada 3 keluarga bawahan yang bersumpah setia untuk selalu membantu mereka. Mari kita nantikan aksi mereka selanjutnya. Intinya menjadikan mereka pengikut setia. Sang kakek memberitahu Zeke bahwa untuk menjadi pewaris sah, dia harus diakui oleh ketiga keluarga ini. Zeke lalu mengajukan permintaan khusus dan percayalah, ini bagian yang paling seru. Kakek itu menyetujuinya. Zeke menyarankan agar sang kakek mengundang ketiga keluarga tersebut ke kediaman mereka, termasuk semua kerabat yang berhubungan dengan Agamemnon. Tak lama kemudian, seluruh keluarga cabang pun mulai berdatangan dan mereka semua benar-benar terpana melihat kastil megah itu kembali ke bentuk aslinya. Yang berarti kutukan, mengerikan, pada keluarga telah benar-benar lenyap. Sang kepala keluarga muncul menyambut mereka, serta menyampaikan rasa terima kasih terdalamnya pada semua orang. Seluruh keluarga kaget melihat sang kepala keluarga tampak begitu bugar dan sehat walafiat. Lalu kakek menjelaskan bahwa dia mengundang mereka untuk mengumumkan bahwa keluarga Agamemnon akhirnya bebas dari kutukan jahat dan resmi kembali bangkit. Selain itu, dia juga ingin memperkenalkan sang pewaris tunggal, Zeke Draco. Begitu Zeke melangkah keluar, semua orang langsung terpana karena reputasinya yang luar biasa. Sebagai ksatria biru termuda di seluruh benua, sekaligus sang jenius yang berhasil lulus dari Akademi Valhalla jauh lebih cepat dibanding siapapun. Salah satu kepala keluarga, Arnold Achilles, meminta bicara dan kakek Zeke, Rufus, langsung mengizinkannya. Arnold berkata pada Rufus bahwa dia senang pewaris baru telah ditentukan. Tapi dia mengingatkan sang kakek bahwa sang penerus harus membuktikan kelayakannya terlebih dahulu. Mari kita lihat pembuktiannya. Hal ini rupanya juga berlaku bagi 2 keluarga besar lainnya, yaitu keluarga Hektor dan juga keluarga Agis. Rufus pun menyetujuinya, menegaskan bahwa mereka harus mematuhi tradisi kuno untuk menguji kelayakan sang pewaris lewat duel ksatria.
Tak berselang lama, mereka segera mempersiapkan arena pertarungan untuk para ksatria, dan seluruh keluarga cabang tampak sangat antusias untuk menyaksikan duel maut antar ksatria terpandang ini. Rupanya, Zeke hanya diberikan perlengkapan pelindung sementara oleh pihak keluarga untuk dia gunakan sepanjang duel sengit ini. Zeke tahu dirinya tidak punya pilihan lain karena dilarang menggunakan zirah sihir. Ksatria pertama dari keluarga Hector pun memasuki arena dan mulai sesumbar tentang bagaimana dia akan menghabisi Zeke. Dia meremehkan Zeke, menantangnya untuk segera maju menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun Zeke langsung menumbangkannya hanya dalam satu tebasan, membuat semua penonton syok. Tidak ada satupun yang menduga ksatria tangguh itu bisa kalah secepat itu, dan karena keluarga Hector kini telah tersingkir dari persaingan, giliran ksatria dari keluarga Agis yang maju. Mereka mendesaknya untuk menunjukkan kekuatan asli keluarga mereka. Pria itu melesat cepat ke arah Zeke, namun Zeke menghantam kepalanya dengan serangan dahsyat yang mementalkannya ke belakang. Sebelum dia sempat untuk memulihkan diri, Zeke langsung menerjangnya dengan serangan fatal. Anda pasti bisa merasakan betapa sakitnya hantaman itu. Dia merasa seluruh organ dalamnya hancur berantakan, membuatnya sangat kebingungan. Dia tahu usia Zeke baru 17 tahun, tapi di umur semuda itu, dia telah memiliki kekuatan yang sanggup melemahkan satria tangguh sepertinya. Lawan tangguhnya masih berusaha bertahan saat Zeke dengan tenang memberitahu bahwa dia akan mengakhiri duel ini detik ini juga. Sesuai ucapannya, Zeke langsung menumbangkan pria itu dan mengamankan kemenangan mutlak. Kini, Zeke hanya perlu menghadapi satu lawan lagi. Lawan terakhirnya adalah Feral Achilles, sosok mengerikan yang dikenal luas sebagai sang juara bertahan di liga duel tradisional. Saat dia melangkah memasuki arena pertarungan, seisi penonton langsung bersorak histeris. Bahkan Zeke pun bisa merasakan bahwa lawannya bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Feral menyapa sambil memperkenalkan dirinya, dan Zeke membalas dengan sopan. Zeke bisa melihat betapa murninya energi yang dipancarkan, membuktikan mental baja Feral. Sadar akan hal itu, Zeke memutuskan untuk menguji kemampuan sang lawan. Dia langsung menerjang maju, namun Feral berhasil menahan serangan dengan tamengnya. Melihat pertahanan itu, Zeke mundur selangkah dan harus mengakui bahwa kemampuan pria ini sangat luar biasa berkat dasar bertarung yang sangat kokoh. Dari pengamatannya, Zeke yakin Feral memiliki segudang pengalaman bertarung di medan perang sesungguhnya. Para keluarga cabang terkejut melihat duel ini karena tak pernah menyangka ada satria yang sanggup mengimbangi Feral. Rufus tersenyum bangga karena dia tahu betul seberapa besar potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh cucu kesayangannya. Seiring pertarungan sengit di arena dengan dentingan pedang yang beradu, Rufus yakin Zeke akan berhasil meyakinkan semua orang bahwa dialah pewaris sah keluarga mereka. Di saat bersamaan, Farel mulai mandi keringat dan menyadari bahwa rumor tentang Zeke sebagai monster gila ternyata benar adanya. Stamina Farel kini mulai terkuras habis, sedangkan Zeke sama sekali tidak menunjukkan tanda kelelahan. Farel pun memutuskan mengerahkan seluruh tenaganya untuk satu tebasan terakhir demi mengakhiri duel ini. Dia melepaskan amarah hitam dengan kekuatan luar biasa yang siap menghancurkan Zeke. Zeke sadar lawannya mulai serius. Zeke pun mencoba teknik pedang barunya, dan kita akan segera melihat kedahsyatannya. Kalian harus lihat ini ilmu pedang emas legendaris keluarga Agamemnon, serangan balik pamungkas. Cahaya emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Mari kita lihat bersama saat dia menerjang ke arah Feral. Tabrakan dahsyat serangan mereka menciptakan ledakan besar yang menyisakan kepulan debu tebal yang membuat semua orang penasaran siapa pemenangnya. Tapi, begitu debu itu perlahan mulai menipis, mereka terkejut melihat keduanya ternyata masih berdiri tegak. Sayangnya, perisai mereka berdua sudah hancur lebur dan mereka masih bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba saja, Rufus berteriak lantang memerintahkan mereka menghentikan pertandingan, menyatakan bahwa laga ini
akan dinyatakan seri. Dia menegaskan sangat tidak ada gunanya menentukan pemenang di antara dua kesatria sehebat ini. Lagi pula, keluarga cabang tidak punya pilihan selain mengakui Zeke sebagai pewaris sah setelah melihat langsung kemampuan luar biasa yang dia miliki. Begitu semuanya sepakat, mereka langsung meneriakkan nama Zeke dengan lantang, memberikan berkat atas gelar barunya tersebut. Zeke memuji Farrell dan berkata bahwa pertarungan tadi sangat luar biasa, bahkan dia merasa akan kalah jika duel terus dilanjutkan. Tapi Farrell membantah dia justru merasa akan kalah karena serangan pamungkas Zeke sebenarnya bisa saja langsung menghabisinya jika mau. He berterima kasih atas kemurahan hati Zeke, membuat Zeke terkejut karena orang ini bisa menyadari rahasia kemampuannya. Tapi Zeke tidak ambil pusing, karena yang terpenting sekarang adalah dia berhasil menjadi sang pewaris, pencapaian krusial bagi Zeke. Disinilah kita tahu perjuangannya baru saja dimulai, karena dia harus bersiap menghadapi seni bela diri nanti. Beberapa saat kemudian di kamar Zeke, Felix memujinya atas penampilan spektakuler yang ditunjukkannya karena Farrell adalah sosok superstar terkenal di wilayah tersebut. Zeke memintanya tenang saja karena Farrell hanya sedang menjaga harga dirinya dengan sengaja mengalah dalam duel tadi. Felix bertanya bingung apa maksudnya. Lalu Zeke menjelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa keluarga Achilles sebenarnya terkenal dengan keahlian tombak, bukan pedang, tapi Farrell malah menggunakan pedang, sama sekali bukan tombak andalannya. Felix lalu menyela bahwa Farrell memang selalu memakai pedang di setiap laga, dan Zeke menjawab bahwa itulah alasan mengapa Farrell adalah kesatria yang luar biasa hebat, sosok yang patut dicontoh dan dipelajari taktiknya. Tiba-tiba, suara Farrell terdengar dari balik pintu, menanyakan apakah dia boleh masuk. Zeke mengizinkannya. Dan Farrell pun meminta maaf karena berkunjung selarut ini. Zeke membalas bahwa ini sebuah kehormatan baginya karena bukanlah hal yang biasa bagi seorang kesatria tangguh seperti Farrell mau repot-repot menemuinya. Farrell lalu mengatakan kalau dia punya sebuah permintaan khusus dan Zeke mempersilakannya untuk mengatakannya secara terbuka tanpa ragu. Farrell lalu mengakui sudah bukan rahasia kalau dia lebih lemah dibanding Zeke, tapi dia sangat ingin membantunya jika diperbolehkan. Zeke bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan kompetisi bela diri? Draker dan Farrell membenarkannya. Kalian pasti tahu turnamen itu bagaikan medan perang, jadi dia ingin membantu sebisa mungkin. Zeke mengakui kalau Duke juga mengatakan hal serupa tentang bahaya kompetisi itu. Farrell menjelaskan turnamen itu sangat terkenal dengan aturan aneh serta regulasi acara yang terus berubah secara tiba-tiba. Farrell memberitahu bahwa pihak yang berwenang menetapkan segala kebijakan kompetisi tersebut adalah para panitia persiapan khusus. Namun mayoritas dari mereka merupakan tetua dari keluarga-keluarga berpengaruh di benua tengah. Itulah mengapa mereka bisa dengan mudah memanipulasi aturan demi memenangkan kandidat yang mereka dukung bahkan sampai memicu konflik skala besar. Hal inilah yang membuat kompetisi ini sangat tidak biasa. Dan contoh aturan gilanya adalah larangan mutlak menggunakan aura apapun dalam pertarungan. Begitu Zeke mendengar ini, dia benar-benar terkejut dan sadar betapa anehnya kompetisi ini. Sekarang dia paham alasan Duke berkata padanya bahwa akan sangat sulit untuk menang tanpa adanya sponsor dari keluarga besar. Sekalipun dia memiliki kemampuan mumpuni, aturan curang bisa saja menjegal langkahnya, membuatnya langsung tersingkir di babak penyisihan. Farrell kemudian memohon agar diberikan kesempatan untuk membantu Zeke bersiap menghadapi turnamen itu. Melihat tekad dan antusiasme yang begitu membara, Zeke mulai bimbang apakah dia bisa mempercayai orang ini. Mengingat di masa lalu, begitu banyak yang mengkhianatinya secara kejam. Setelah berpikir sejenak, dia pun memantapkan hati untuk percaya, dan dengan senang hati menerima bantuan Farrell tersebut. Farrell lalu langsung mengejutkan Zeke dengan mengatakan ada sesuatu penting yang harus segera mereka dapatkan dalam waktu 1 bulan tersisa.
Zeke bertanya hal apa itu. Lalu Farrell menjawab kalau dia sangat membutuhkan perantara. Dan sosok perantara ini haruslah seorang bangsawan kelas atas yang berkuasa untuk memihak mereka. Salah satu nama yang dia sebutkan adalah putri dari wilayah Kedipatian Agung, Catherine Graham. Dia menegaskan Zeke wajib menarik perhatian wanita itu. Tidak berselang lama, mereka pun berangkat menuju kota Fenster, dan setibanya di sana, Felix dibuat takjub melihat beragam ras berbeda yang berkumpul di kota tersebut. Mulai dari ras kurcaci hingga manusia burung membuat suasananya jauh berbeda dibanding Atlas. Ternyata wilayah Kedipatian Agung sepenuhnya berkuasa atas Fenster yang merupakan satu dari 3 kota metropolitan terbesar di wilayah tengah. Usut punya usut menguasai keuangan benua tengah. Dan kalian dan saya tahu betul, negosiasi ini tidak akan berjalan dengan mudah. Percayalah, kota para broker andal ini ternyata juga dipenuhi oleh banyak sekali wanita cantik yang luar biasa. Selain itu, warganya tidak pernah mau berbisnis jika merugikan. Setelah menunggu lama tanpa pernah melihat, Catherine, Farrell meminta maaf atas keterlambatan ini, menjelaskan bahwa banyak gadis muda ingin menemuinya. Jadi, dia sangat sibuk. Mendengar hal itu, Zeke menyadari bahwa tidak akan mudah untuk bisa menemui Catherine, lalu memutuskan menghampiri pelayan untuk langsung bicara. Pelayan tersebut langsung menanyakan apa keperluannya, dan Zeke menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan Adipati. Pelayan itu kemudian bertanya mengapa dia ingin menemui sang Adipati. Lalu Zeke dengan percaya diri berkata tertarik berinvestasi pada penambangan Mithril. Pelayan itu merasa bingung mendengar ucapan tersebut. Lalu Zeke menjelaskan bahwa dia tahu betul keluarga Graham sudah giat menyelidiki urat tambang selama 3 tahun. Namun belum ada hasil apapun sehingga modal investasi awal mereka kini hampir habis. Sang pelayan terkejut dengan informasi detail Zeke, lalu memujinya karena memiliki jaringan informan hebat. Pelayan itu kemudian langsung bertanya berapa nominal investasi yang direncanakan Zeke, dan tepat sebelum dia sempat menjelaskan bahwa mereka tidak menerima investasi bernilai rendah, Zeke menyodorkan sebuah cek sambil bertanya apakah jumlah itu cukup. Sekarang perhatikan, ini cek itu bernilai 500.000 emas. Nominal gila yang membuat pria itu hampir pingsan karena terkejut. Seketika, sang Adipati langsung keluar menemui Zeke, meminta maaf karena membuatnya menunggu, lalu memperkenalkan dirinya dengan ramah sebagai Brian Graham. Zeke pun bertanya, apakah dia sudah memeriksa keaslian cek tersebut? Dan sang Adipati mengiyakan sambil berterima kasih. Dia hendak menawarkan berbagai opsi investasi lainnya kepada Zeke, tetapi Zeke langsung memotongnya dan berkata tidak perlu. Zeke menjelaskan bahwa dia harus berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Drake yang akan datang, sehingga dia tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan investasi lain saat ini. Mendengar itu, Brian mengakui turnamen tersebut adalah impian para satria muda berbakat. Setelah melakukan obrolan singkat dengan Zeke, Brian berjanji akan segera mengatur sebuah pertemuan penting dengan Catherine. Tidak lama kemudian, mereka bertemu secara pribadi, dan Catherine mengaku sudah mendengar banyak hal tentang Zeke, termasuk kabar bahwa dialah ksatria yang paling mencuri perhatian di seluruh benua. Zeke hanya tersenyum menanggapi, berusaha tetap rendah hati sambil memberitahu wanita itu bahwa dia masih harus banyak belajar demi menambah pengalamannya dalam turnamen yang akan datang. Catherine lalu bertanya, apakah Zeke tahu seperti apa babak pertama kompetisi tersebut, tetapi Zeke mengaku hanya mendengar desas-desus belaka. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan. Saat Zeke langsung memotongnya, berkata bahwa itu bukanlah tujuannya kemari. Dia malah meminta Catherine untuk segera membantu dirinya sendiri. Melihat Zeke mulai melenceng dari topik utama, Catherine langsung menyuruhnya pergi, tetapi tawaran Zeke berikutnya justru membuatnya terkejut saat dia menawarkan sebuah kesepakatan. Zeke bertanya, apakah dia boleh menyembuhkan penyakit putrinya Angelina? Dia ingin tahu apakah Catherine mau menerima tawaran tersebut. Mendengar itu, Catherine langsung menggebrak meja dengan kepalan tangannya karena marah. Rupanya, Catherine sempat digadang-gadang menjadi wanita tercantik di benua sewaktu muda.
Tetapi setelah melewati usia 16 tahun di mana dia harusnya melakukan debut, dia tidak pernah muncul. Karena hal itulah, orang-orang langsung berasumsi bahwa parasnya tidak secantik perkiraan mereka. Atau mungkin wajahnya telah berubah menjadi sangat buruk rupa. Catherine memarahi Zeke dan menyebutnya sangat tidak sopan. Dia mengaku tidak tahu dari mana Zeke mendengar rumor konyol itu. Tetapi dia menegaskan sudah selesai mendengarkan omong kosongnya dan menyuruh Zeke segera pergi dari kastel. Dia hendak pergi ketika Zeke memperingatkan jika dia terus mengabaikan penyakit Angelina, putrinya akan melewati batas yang tidak bisa diselamatkan. Catherine berbalik, berkata bahwa Zeke bicara seolah-olah tahu betul penyakit apa yang diderita Angelina, dan Zeke meyakinkannya bahwa dia memang tahu. Zeke menegaskan bahwa Angelina sebenarnya menderita kutukan mengerikan, bukan penyakit biasa. Catherine sangat terkejut mendengarnya. Lalu Zeke menjelaskan bahwa dia tahu sekujur tubuh Angelina dipenuhi luka lepuh, hingga membuat kulitnya membusuk. Catherine terperangah keheranan, lalu bertanya, bagaimana Zeke bisa mengetahui rahasia ini? Zeke menjelaskan meski sekilas terlihat seperti gejala penyakit medis biasa, hal ini tidak akan pernah bisa diobati menggunakan obat-obatan konvensional. Karena itu adalah kutukan keji yang dirapal dengan sihir terlarang. Zeke lalu bertanya apakah dia pernah mendengar tentang kutukan keluarga Agamemnon, dan Catherine mengiyakannya. Dia tahu bahwa kutukan itu baru saja berhasil dipatahkan, dan tiba-tiba menyadari bahwa posisi Zeke sebagai penerus mungkin saling berkaitan erat. Zeke pun membenarkan bahwa dialah yang berhasil melenyapkan kutukan itu, membuat Catherine langsung mencengkeramnya. Sambil bertanya panik apakah benar dia bisa mematahkan kutukan mematikan Angelina. Lalu Zeke meyakinkannya bahwa dia sanggup melakukannya. Satu hal pasti, ikuti terus kisahnya. Kalian perlu tahu, makin lama Angelina dibiarkan, makin berbahaya jadinya. Catherine pun langsung membawanya pergi saat itu juga. Catherine langsung menuntunnya menuju ke sebuah menara tinggi. Sambil menaiki anak tangga, dia menceritakan rahasia tentang tempat itu kepada Zeke. Ternyata, energi mana diyakini bisa memperburuk penyakitnya. Karena itulah, semua benda yang digerakkan oleh mana di sini sengaja disingkirkan. Zeke akhirnya paham kenapa tidak ada lampu mana sama sekali di tangga ini. Begitu sampai di lantai atas, telinganya langsung menangkap suara jeritan. Suara teriakan histeris dari dalam kamar menara. Zeke pun bertanya apakah itu suara Angelina, dan Catherine langsung mengangguk membenarkannya. Zeke langsung menggertakkan giginya. Situasi ini jauh lebih parah dari dugaannya. Dia langsung meminta Catherine untuk tetap tinggal di luar. Zeke harus masuk sendirian. Perhatikan baik-baik saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita. Di sana, Angelina terbaring dengan perban yang membalut seluruh tubuhnya terikat erat oleh rantai raksasa. Zeke benar-benar terpaku syok. Kejadian mengerikan di depannya ini membuktikan bahwa keadaan sang gadis jauh lebih kritis dari apa yang dia bayangkan. Zeke tahu gadis ini dulunya sangat cantik, tapi kutukan kejam telah mengubah hidupnya menjadi sangat mengenaskan seperti ini. Zeke perlahan memanggil namanya, namun karena rasa sakit yang luar biasa, Angelina hanya bisa memohon agar nyawanya segera diakhiri saja. Tapi Zeke jelas tidak akan membiarkannya mati. Dia sangat membutuhkannya demi rencana masa depan. Zeke pun langsung mengeluarkan topeng emasnya. Dia memakainya dan percayalah, kalian dan saya akan segera menyaksikan aksi nekat Zeke demi menyelamatkan nyawa Angelina.